Lin Tian menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya, mengedarkan spirit ki di tubuhnya. Tidak hanya itu, Lin Tian juga menggunakan teknik fusi dalam seni pembantaian surga. Pada saat ini, Lin Tian pertama kali menggunakan teknik tubuh tiran, dan tubuhnya segera mengeluarkan suara berderak. Namun, Lin Tian bukanlah tubuh limbah, dia tidak akan menjadi lebih besar seperti luda, tetapi seluruh tubuhnya menjadi lebih kuat. Petugas medis yang menonton dari samping mengejek, kamu benar-benar menggunakan teknik tubuh, menurutmu itu berguna? Wu Ying juga berpikir bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, tetapi siapa sangka Lin Tian telah membentuk perisai energi spiritual lain di sisinya, teknik tubuh tiran dan perisai energi spiritual, ini adalah keberadaan yang sama sekali tidak mungkin. Bahkan Wu Ying menatap dengan mata lebar, bagaimana ini mungkin? Murid-murid medis mengerut, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang ingin dia tuju, dan berkata dengan penuh semangat, "Berat, aku menjadi semakin tertarik padamu." Namun, Lin Tian berkata dengan mencela diri sendiri, dari teknik tubuh tiran ke tahap foundation establishment, saya paling banyak dapat menggunakan satu level. Jika ada 2 level, saya tidak membutuhkan perisai energi spiritual, saya masih bisa menangkis jarum terbang ini. Tanpa tubuh limbah, tubuh Lin Tian relatif lemah, terutama ketika dia berada di tahap pendirian yayasan, dia paling banyak bisa melakukannya sekali, tetapi dengan kerja sama perisai energi spiritual, Lin Tian dapat mengabaikannya. Petugas medis tidak mempercayainya dan mencibir, seberapa kuat perisai energi spiritual tahap foundation establishment Anda? Cobalah. Lin Tian tertawa aneh, tetapi petugas medis mendengus ketika dia melihat bagaimana Lin Tian tidak menganggap dirinya serius. Kamu pacaran dengan kematian. Jarum terbang segera menyerang perisai energi spiritual dari segala arah, dan Wu Ying berpikir bahwa perisai itu akan ditembus. Pada akhirnya, perisai energi spiritual benar-benar mempertahankan dirinya untuk sementara waktu, dan memblokir sebagian besar dampak jarum terbang. Ketika perisai energi spiritual hancur, jarum terbang akan mengenai tubuh Lin Tian, dan itu akan seperti batu kecil yang mengenai tubuh Lin Tian, itu sama sekali tidak berguna. Sebaliknya, dia melihat setumpuk jarum jatuh ke tanah dan hancur menjadi ketiadaan, menyebabkan Wu Ying tercengang. Bagaimana ini mungkin? Lin Tian diam-diam senang, kekuatan energi roh yang dilepaskan oleh mata reinkarnasi ini memang luar biasa, bahkan perisai energi spiritual berkali-kali lebih kuat dari orang normal. Namun, petugas medis mulai cemas, dan dia berpunuk, saya tidak percaya pada kejahatan. Petugas medis menyerang dengan telapak tangannya, melepaskan bola ki hitam yang mendarat di perisai energi spiritual Lin Tian lagi. Perisai energi spiritual bergetar dan menghilang, sementara energi yang tersisa melakukan kontak dengan Lin Tian, tidak memungkinkan dia untuk mundur setengah langkah. Lin Tian menepuk-nepuk debunya dan tersenyum, nenek tua, apakah kamu punya lebih banyak? Jika tidak, maka giliranku. Petugas medis berkata dengan sinis, kamu pikir kamu bisa bertemu denganku? Lin Tian tertawa aneh, dan kemudian mengeluarkan beberapa pil ki, sementara petugas medis menatapnya, apa-apaan ini? Pil ki? Pil ki? Anda ingin menggunakan pil ki untuk menyerang saya? Haha. Petugas medis mulai menertawakannya, sementara Wu Ying juga membalas, berat, tidak menyakitkan bagimu untuk menggunakan beberapa ki pills untuk mengalahkan seseorang, bukankah itu buang-buang uang? Apakah memukuli seseorang itu menyakitkan? Itu karena kamu bodoh. Lin Tian berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. Wu Ying tidak yakin, saya belum pernah melihat orang menggunakan ki pills untuk memukuli orang. Perhatikan baik-baik. Kemudian, Lin Tian membuka telapak tangannya dan Raja Api muncul. Kemudian, Raja Api mulai melahap ki pills. Melihat Lin Tian menggunakan apinya untuk menelan ki pills, petugas medis itu tertawa. Berat, kamu ingin berurusan denganku dengan bola api kecil? Kecil? Iya. Kecil. Lin Tian membuka tangannya dan menutup matanya, bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang dia berada pada tahap pendirian yayasan, tubuhnya seharusnya memiliki energi roh yang cukup untuk menggunakan teknik bayangan api. Teknik Fire Shadow adalah teknik elemen api dan hanya kedua setelah mantra surgawi. Itu bahkan lebih menakutkan daripada teknik peringkat fana, teknik peringkat roh, dan teknik peringkat harta karun. Apalagi saat bola api kecil itu tiba-tiba berubah menjadi sosok manusia setinggi manusia. Berdiri di sana, Wu Ying tertegun, bola api kecil berubah menjadi seseorang? Petugas medis tertegun sejenak sebelum dia mendengus, kalau begitu dia hanya seorang pemadam kebakaran, apa istimewanya itu? Lin Tian tertawa aneh, bodoh. Hanya dengan kendali Lin Tian, petugas pemadam kebakaran segera menerkam ke arah petugas medis. Itu sangat cepat, tiba di depan petugas medis dalam sekejap, sebelum dengan cepat berubah menjadi lautan api. Petugas medis segera memarahinya, api sialan apa? Pada saat ini, Lin Tian mengeluarkan beberapa pil ki lagi dan melemparkannya ke dalam api.
Melihat adegan ini, Wu Ying terkejut, dan bergumam di dalam hatinya, dia baru pada tahap awal pendirian yayasan, dan dia benar-benar menggunakan pil Qi untuk melumpuhkan seorang kultivator tahap Jindan. Medik berjuang untuk sementara waktu sebelum melarikan diri dari api. Namun, seluruh tubuhnya hangus, memperlihatkan tubuhnya yang keriput. Ini. Wu Ying tertegun, tetapi Lin Tian tertawa, mengolah seni hantu, membuat manusia dan hantu. Petugas medis sudah sangat lemah, tetapi dia tidak mau, dan terengah-engah. Berat, kamu pikir kamu bisa menang? Apa itu? Apakah ada cara lain? Medik mengatupkan giginya, dan dengan satu tangan gemetar, dia mengeluarkan boneka kecil. 9 tali di sekitarnya segera mengeluarkan suara-suara aneh, sementara obat yang berjalan mengerang teredam, dan akhirnya mengeluarkan, ah! Wu Ying menutup telinganya ketakutan, sementara Lin Tian menatap obat yang berjalan, sebenarnya sekuat ini. Berjalan obat berdiri satu persatu, dan kemudian membuka matanya, seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Obat berjalan merobek 9 tali, lalu melompat ke sisi medis. Dia meraih petugas medis dan melarikan diri seperti bayangan. Dia melarikan diri begitu cepat. Lin Tian diam-diam menghela nafas, tetapi ketika Wu Ying melihat bahwa Lin Tian acuh tak acuh, dia menjadi cemas. Apa yang kamu lamunkan? Cepat dan kejar dia. Dia sudah setengah manusia, setengah hantu, dan tubuhnya sangat ringan. Kecepatannya sebanding dengan lingkaran besar tahap Auroscore, atau bahkan lebih cepat. Apakah kamu pikir kamu bisa menyusul? Lin Tian memandang Wu Ying. Wu Ying ragu-ragu dan berkata, aku sedang tidak mood untuk mengejar itu. Lin Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Lin Tian berbalik dari asalnya, dan Wu Ying menatap punggung Lin Tian dengan curiga, orang ini, apakah dia benar-benar sekuat itu? Lin Tian tidak peduli apa yang dipikirkan Wu Ying, tetapi setelah berjalan keluar dari tempat itu, dia mengembalikan panah dan bel ke pihak lain, dan kemudian kembali ke keluarga Bai. Ketika Lin Tian kembali ke keluarga Bai dan pergi ke loteng, Wu Ying menarik Tian Bing ke samping dan berbisik, bukankah orang ini sangat kuat? Tapi Tian Bing tertawa aneh, apa? Telah ditundukkan oleh kemampuannya? Tidak, aku hanya ingin tahu. Wu Ying lebih baik mati daripada mengakuinya, tetapi Tian Bing bertanya dengan senyum penasaran, bicaralah, kemana kalian pergi? Mengapa Anda harus melihat wajahnya ketika Anda kembali? Saya tidak melihat ada yang salah dengannya. Wu Ying tidak akan pernah mengakui bahwa dia salah, tetapi Tian Bing berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman, di masa lalu, aku seperti kamu, meremehkannya, tapi bagaimana dengan itu? Setelah waktu yang lama, dia menemukan bahwa dia benar-benar menakutkan. Dan ketika dia mengamuk, itu sangat sengit. Mengamuk? Benar, siapapun yang berani memprovokasi gadis kecil ini akan berada dalam masalah besar. Tian Bing menunjuk ke Nangong Yan yang dengan senang hati bermain di samping. Wu Ying bertanya dengan aneh, putrinya yang tidak sah. Kamu terlalu banyak berpikir. Dia baru dewasa. Setelah Wu Ying mengatakan itu, dia melihat ke arah Luda yang sedang berlari dan bertanya, mengapa dia bisa menggunakan teknik dan teknik tubuh pada saat yang bersamaan? Tentu saja tidak. Tian Bing belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia skeptis. Tetapi karena dia baru saja melihatnya, dia tidak mau mengakui bahwa dia membuat keributan besar tentang hal itu, jadi dia diam-diam melihat ke pavilion sambil membuat keputusan, saya harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Siapa sih kamu? Mengapa Anda juga tahu teknik sempurna sekte makam surgawi saya? Keesokan harinya, begitu langit cerah, Lin Tian dan yang lainnya, yang dikawal oleh keluarga Bai, meninggalkan kota pengobatan. Kelompok itu dengan anggun kembali ke sekte Tianshui. Tetapi ketika mereka hendak mencapai sekte Tianshui, sekelompok murid dari gerbang penegakan hukum sekte Tianyang muncul di dekatnya. Pemimpinnya adalah seorang kultivator di tahap inti emas awal, dan dia setengah baya dengan kepala botak, dan alisnya sangat tebal. Dia berbicara dengan keras, nak, apakah kamu membunuh junior sister Lin dari sekte Tianyang kami? Orang-orang dari sekte Tianyang segera mengepung mereka. Orang-orang itu mengira Lin Tian akan takut, tetapi pada akhirnya, Lin Tian hanya tersenyum, jadi bagaimana jika saya membunuhnya? Pria botak itu segera menjadi murung, kamu berani, bahkan berani membunuh anggota sekte Tianyang kami? Apakah Anda tidak tahu kekuatan sekte Tianyang kami? Lin Tian tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan Tian Bing bertanya dengan rasa ingin tahu, leluhur, kamu benar-benar membunuh Lin Shan itu? Lebih atau kurang? Lin Tian tidak menjelaskan lebih jauh, tetapi Tian Bing menarik napas dalam-dalam, dan untuk Wu Ying, dia memandang Lin Tian dan berkata, kali ini kalian sudah selesai, kalian telah menyinggung sekte Tianyang. Si botak yang berada di samping berpura-pura menjadi harimau saat dia berkata, berat, aku akan memberimu 2 pilihan sekarang. Jika Anda ingin mengikuti kami ke sekte Tianyang untuk menerima hukuman, maka matilah sekarang. Hukuman? Hanya dengan Anda? Bahkan muridku lebih rendah dariku.
Lin Tian mencibir, dan Luda segera berdiri, menatap pria botak itu dan berteriak, "Tangkap tuanku! Apakah Anda percaya bahwa saya akan mengirim Anda terbang dengan satu pukulan? Hanya denganmu? Anda bahkan tidak memiliki energi spiritual, dan Anda masih ingin memukul saya. Menggelikan!" Pria botak itu mengejek. Siapa yang tahu bahwa pada saat berikutnya, murid botak itu akan sangat tragis, dan orang-orang dari sekte Tianyang semuanya akan tercengang. Bahkan Yu Tianshan dan yang lainnya tercengang. Luda sangat lugas. Dia mengambil alih teknik tubuh terlebih dahulu, lalu Sky Fist, dan Lin Tian juga tidak berniat menghentikannya. Seperti ini, Luda meninju. Si botak ini, yang menganggap dirinya sangat kuat, segera terbang mundur dan langsung mendarat beberapa lusin langkah jauhnya, menabrak pohon. Pohon itu bahkan patah. Semua orang yang hadir kaget. Adapun murid-murid penegak hukum itu, mereka semua tercengang ketika mereka bergegas dan berteriak, "Saudara magang senior! Kakak senior Guang! Bagaimana keadaanmu?" Ketika si botak dibantu berdiri, dia memuntahkan seteguk darah. Energi roh di tubuhnya kacau, membuatnya sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. "Pergi, pergi!" Orang-orang ini buru-buru mendukung pria botak itu saat mereka pergi, sementara Tian Bing mendecakkan lidahnya dan berkata, "Tinjumu benar-benar menakutkan." Wing tertegun, apakah teknik tubuh ini benar-benar menakutkan? Nangong Yan kemudian bertepuk tangan dengan penuh semangat, "Paman Lu, kamu benar-benar hebat." Luda tidak pernah berpikir bahwa pukulan yang mendarat di tubuh seseorang akan memiliki efek yang begitu menakutkan, dan Lin Tian tertawa percaya diri, "Ayo pergi." "Ya Pak." Semua orang segera mulai bergegas, sementara Yu Tianshan tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya, dan dengan cemas berkata, "Untungnya kami tidak menyinggung mereka, tinju ini, benar-benar fatal." Namun, Lin Tian sudah mengharapkan ini, dan dengan senang hati membawa semua orang kembali ke sekte Tianshui. Dia juga meminta Mu Dong untuk membawa Yu Tianshan untuk mengajari semua orang cara mengukir jimat jiwa. Pada awalnya, semua orang mengira bahwa dia hanyalah seseorang yang dengan santai dibawa kembali oleh Lin Tian. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa dia adalah master jimat jiwa bintang 4, seluruh sekte Tianshui mendidih. Terutama ketika orang dahulu mendengarnya, dan bahkan membawa semua orang untuk melihatnya, itu mengejutkan orang-orang tua di sekte Tianshui, dan bahkan 3 monster Tianshui. Di sisi lain, Lin Tian telah menempatkan Luda di Gunung Langit yang mendalam untuk berkultivasi dengan Nangong Yan, sementara Tian Bing mengganggu Lin Tian, "Leluhur, lihat betapa kuatnya pria besar ini, Anda harus mengajari saya beberapa keterampilan juga. Ilmu pedang, bagaimana kultivasimu?" Lin Tian menatap Tian Bing saat dia menanyainya, dan Tian Bing segera berkata dengan sedih, "Ilmu pedang itu, saya telah berulang kali melatihnya, dan itu sudah bisa bertahan selama 3 napas waktu, tetapi itu sama sekali tidak memiliki kekuatan apapun." "Oh, apakah begitu? Cobalah untuk saya." Tian Bing segera mengambil pedangnya dan mulai menari dengannya. Kecepatan ilmu pedangnya juga sangat cepat, dan itu memang sangat berbeda dari sebelumnya. Wu Ying, yang berada di samping, diam-diam memperhatikan setiap gerakan mereka. Tapi Lin Tian mengevaluasi setelah dia selesai melihat ilmu pedang Tian Bing, sekarang ada teknik pedang, masih ada perbedaan dalam kekuatan pedang. Tian Bing memiliki wajah kebingungan, kekuatan pedang. Apa itu? Ini momentum. Dan kamu baru saja mencapai Foundation Establishment, kamu mungkin bahkan belum belajar pengendalian pikiran. Wajah Tian Bing langsung memerah, saat dia berkata dengan agak malu, "Apa yang kamu katakan itu benar, aku baru saja mencapai Foundation Establishment beberapa waktu yang lalu. Aku benar-benar tidak belajar apa-apa." "Baiklah, aku akan mengajarimu sejenis pengendalian pikiran." "Akan mengendalikan? Apa sebenarnya itu?" Tian Bing tidak mengerti, tetapi Lin Tian tersenyum dan memandang Tian Bing. "Kalau begitu, pernahkah Anda mendengar tentang teknik pedang kekaisaran? Pedang kinesis? Aku tahu, tapi apakah ini pengendalian pikiran?" Lin Tian menganggukkan kepalanya, "Kontrol niat. Selain mengendalikan pedang, ada juga harta karun kontrol, dan mengambil item dari udara. Semuanya tergantung pada kontrol niat." Tian Bing dengan mudah memahami semua ini, tetapi ketika dia mencapai pendirian yayasan, tidak ada yang mengajarinya, jadi dia seperti orang buta, dengan kekuatan, dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Oleh karena itu, Lin Tian berencana untuk mengajarkan pengendalian pikirannya. Makna di balik teknik Thousand Meddling Hands sangat sederhana. Itu untuk mengendalikan semua makhluk hidup dan bisa mengendalikan apapun. Dari jarum kecil hingga peralatan magis besar, batu gunung, dan sebagainya. Ada 36 tahap penguasaan, dan setiap tahap lebih menakutkan dari yang sebelumnya. 12 yang pertama adalah untuk saya, 12 tengah adalah untuk orang lain, dan 12 yang terakhir adalah untuk 10.000 hal. Tian Bing bingung dengan apa yang dia dengar. Alam benda? Alam lain? Alam para dewa? Leluhur, apa maksudmu dengan itu?
Aku mengendalikan harta sihirku sendiri atau benda tanpa tuan, tapi dia masih bisa menggunakan harta sihir orang lain, jadi dia tidak bisa menampilkan kekuatan harta sihir orang lain. Lagi pula, apa yang sudah menjadi milikku adalah milik orang lain, jadi itu hanya bisa digunakan. Sekuat itu? Mata Tianbing melebar, dan Wu Ying, yang berada di samping, tidak bisa menonton lebih lama lagi. Dia bahkan berpikir bahwa kendali Lin Tian atas segalanya terlalu dalam, jadi dia tidak bisa tidak mengalahkannya. Kamu mengatakan bahwa kamu dapat menggunakan sesuatu untuk melindungi orang lain. Itu baik-baik saja. Saya memiliki panah roh emas di tangan saya. Jika Anda memiliki kemampuan, berdirilah di sana dan bawa ke udara. Saat Wu Ying berbicara, dia mengendalikan panah roh emas, menyebabkannya bersinar dengan cahaya emas. Lupakan tentang dia mengambilnya dari yang lain, bahkan jika dia mencoba merebutnya dari yang lain, dia tidak akan merebutnya. Tianbing memandang Lin Tian dengan antisipasi, tetapi Lin Tian tersenyum aneh dan mengulurkan tangannya, menarik panah di tangan Wu Ying sedikit demi sedikit. Wu Ying yang sedang melihat panah terbang itu terkejut, tidak mungkin. Ini panahku. Tian Bing terkejut, leluhur, kamu sangat hebat sehingga kamu bahkan bisa mengambil barang-barangnya dari udara. Ini adalah alam lain. Lin Tian tertawa aneh, dengan lambaian tangannya, panah itu terbang sepenuhnya dan mendarat di telapak tangan Lin Tian. Ekspresi Tianbing bersinar dengan kegembiraan, leluhur, itu berarti kamu bisa mengambil harta sesuka hati. Itu belum tentu benar. Jika kontrol orang lain kuat dan tingkat kultivasinya kuat, bahkan jika aku ingin mengendalikan mereka, aku tidak akan bisa. Lin Tian tertawa getir. Lalu miliknya. Tianbing memandang panah roh emas Wu Ying, yang tahu bahwa Lin Tian akan dengan santai memukulnya dengan itu, dia terlalu lemah. Wu Ying segera tidak mau menerima ini, dan ingin bertarung sampai mati dengan Lin Tian, jadi Lin Tian mengabaikannya dan melemparkan panah ke belakang, terus mengajar Wu Ying ini. Wu Ying tetap diam dan menyaksikan dalam diam, saya juga akan belajar, dan melihat keterampilan pengendalian mental seperti apa yang Anda miliki. Apakah itu benar-benar sekuat itu? Lin Tian yang ada di sana jelas tahu bahwa Wu Ying diam-diam belajar, tetapi dia tidak mengatakannya dengan keras. Hari-hari berlalu begitu saja. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, tetapi Tianbing sudah menguasai alam pertama dari 10.000 seni, jadi dia bisa mengeluarkan pedang ciannya sendiri dari udara. Namun, Lin Tian melihat pedang yang bergerak perlahan dan tertawa, semakin tinggi ranah 10.000 teknik, semakin cepat seseorang dapat mengendalikannya. Pada tahap ke-12, kamu dan pedangmu akan menjadi satu, kamu adalah pedang adalah kamu, dan itu adalah cara terkuat yang mengesankan. Tianbing tahu bahwa itu tingkat ke-12 adalah alam terakhir dari alam segudang dewa dan saya, jadi dia berkata dengan penuh semangat, leluhur, saya akan mencoba yang terbaik. Setelah itu, Tianbing mulai berlatih dengan panik, sementara Wu Ying diam-diam mencoba merasakan hartanya sendiri. Ketika Nangongyan melihat bahwa semua orang sibuk berlatih dengan keterampilan sempurna mereka, dia dengan muram pergi ke sisi Lin Tian dan menarik pakaian Lin Tian, kakak, lalu bagaimana dengan saya? Ada apa denganmu? Aku ingin menjadi sekuat mereka, tapi kamu tidak akan mengajariku. Nangongyan tampak dianiaya. Lin Tian terkejut, dia berjongkok dan tertawa, alasan mengapa saya tidak mengajari Anda adalah karena Anda masih muda, dan tidak dapat mempelajari banyak hal. Tapi saya ingin belajar dan saya tidak ingin sendirian. Membosankan sekali. Nangongyan memandang Lin Tian dengan ekspresi bersalah. Lin Tian menatap mutiara langit beku di depan Nangongyan dan berkata, jika itu masalahnya, maka saya hanya dapat menggunakannya untuk membantu Anda. Itu? Nangongyan dengan penasaran menatap mutiara langit beku dan tidak benar-benar mengerti. Di sisi lain, Lin Tian tersenyum pada Nangongyan, ayo pergi dan cari tempat yang cocok. Iya. Mendengar bahwa dia akan keluar, Nangongyan menjadi bersemangat lagi, dan segera mengikuti di belakang seperti bayangan. Tetapi Lin Tian tidak memiliki niat untuk mengusir Wu Ying, jadi ketika Wu Ying mengikutinya sampai ke sekte Tian Shui, dia bertanya dengan bingung, hei, mau kemana? Saya ingin mencari tempat dengan hawa dingin yang menindas, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Lin Tian menghela nafas, dan Wu Ying segera berbicara, jika kita berbicara tentang menemukan gunung dan menemukan tanah terberkati, bukankah kita akan melihat betapa kuatnya orang-orang dari sekte makam surgawi? Sekte makam surgawi adalah sekte makam surgawi, dan Anda adalah Anda. Anda memiliki 2 hal berbeda untuk dilakukan. Lin Tian berkata dengan disdadi. Kamu pikir aku tidak akan? Kamu, tentu saja tidak. Wu Ying segera tidak mau menerima ini, dan bahkan bersumpah dengan sungguh-sungguh, tunggu saja, biarkan aku mencarikannya untukmu. Lin Tian masih menggelengkan kepalanya karena tidak percaya, tetapi dia masih tertawa di dalam hatinya, jika saya tidak memprovokasi Anda, bagaimana saya bisa membiarkan Anda membantu saya menemukannya?
Wu Ying sama sekali tidak tahu bahwa dia telah diprovokasi oleh Lin Tian. Wu Ying tidak tahu bahwa dia telah ditipu, dan berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan kompas putih, seperti horoskop. Tidak hanya itu, Wu Ying juga bergumam dari waktu ke waktu, seolah-olah dia sedang melafalkan sesuatu. Pada saat ini, setetes air muncul di kompas, dan bergerak di depannya, akhirnya berhenti di suatu tempat. Wu Ying sangat gembira, di depan kami, sekitar 15 km jauhnya, ada tempat yang penuh dengan udara dingin. Hanya dengan melihat ramalan, kamu mengatakan bahwa kamu telah menemukannya. Anda pikir saya bodoh? Lin Tian masih tidak mempercayainya, dan bahkan menggelengkan kepalanya. Wu Ying tidak bisa menerimanya, dia hanya ingin bersaing dengan Lin Tian, dan berharap dia bisa segera menemukan tempat untuk membuktikan dirinya, jadi dia berbicara dengan sekuat tenaga, kalau begitu ikutlah denganku, aku akan membuatmu yakin dari lubuk hatimu. Berhentilah membuang-buang waktu, aku sibuk. Tidak, ayo pergi. Wu Ying bahkan mengambil inisiatif untuk memegang tangan Nangong Yan dan bergegas maju, sementara Lin Tian diam-diam mengikuti, tertawa di dalam hatinya, sepertinya ada beberapa orang yang akan merasa seperti mereka telah disuntik dengan darah ayam setelah sedikit rangsangan. Wu Ying tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, dan masih memimpin, penuh semangat juang. Benar, itu dia. Wu Ying menunjuk ke sebuah lubang di depannya, dan bahkan bisa merasakan gelombang udara dingin menyerangnya. Lin Tian tahu bahwa tempat ini tidak buruk, tetapi dia masih merasa berkecil hati, ini baru sehari, dan kamu sudah menemukan tempat jelek ini? Tempat buruk apa ini? Ini pasti tempat yang dingin dan menindas. Wu Ying berjanji, tetapi Lin Tian berpura-pura tidak tahu, kalau begitu ayo masuk dan lihat. Tentu saja. Lin Tian segera membawa Nangong Yan masuk, dan Wu Ying mengikuti di belakang. Setelah berjalan sekitar selusin langkah, Wu Ying mulai gemetar. Ini, mengapa begitu dingin? Nangong Yan mengedipkan matanya, itu tidak mungkin. Tidak. Bagaimana mungkin? Ketika Wu Ying melihat bahwa Nangong Yan benar-benar tidak gemetar sama sekali, dia bingung, tetapi Lin Tian hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wu Ying memandang Lin Tian dengan bingung, apa yang kamu tertawakan? Jika dia memiliki mutiara langit pembekuan dan dia memiliki tubuh 9 pembekuan, akan aneh jika dia kedinginan. Apa? Mutiara langit beku? 9 tubuh dingin? Mata Wu Ying membelalak, dan Lin Tian menganggukkan kepalanya, itu benar, fisik paling mistis dari semua atribut air roh, 9 tubuh dingin, menempati urutan pertama. Wu Ying membuka lebar matanya, siapa dia? Nangong Yan, bukannya kamu tidak mengenalnya, kenapa? Apa masalahnya? Lin Tian tertawa aneh, lalu membawa Nangong Yan untuk terus berjalan. Wu Ying tertegun, mutiara langit beku, keluarga Nangong, dia sebenarnya adalah anggota keluarga Nangong. Lin Tian tidak mengatakan lebih banyak, tetapi Wu Ying buru-buru mengikuti, gemetar. Namun, ketika dia melihat Lin Tian baik-baik saja, dia menjadi cemas, bagaimana denganmu? Aku punya caraku sendiri. Metode apa? Lin Tian tidak mengatakan apa-apa, yang membuat Wu Ying memarahinya dengan berbagai cara, sampai setelah beberapa saat, mereka bertiga melihat genangan cahaya biru muda, dan sekeliling kolam telah membeku. Udara dingin di sini memang tidak buruk. Lin Tian sangat puas, dia bahkan meminta Nangong Yan untuk duduk. Wu Ying gemetar, tetapi dia tidak lupa untuk pamer. Seperti yang saya katakan, teknik pencarian gunung sekte makam surgawi saya masih sangat kuat. Saya mengerti. Bukankah menurutmu aku lemah? Jika saya tidak mengatakan itu, apakah Anda akan menarik saya ke sini? Lin Tian tertawa saat dia menatap Wu Ying. Mata Wu Ying segera terbuka lebar, wajahnya tampak seperti akan memakan seseorang, tetapi Lin Tian menatapnya dan berkata, ayo, keluarkan mutiara langit beku, aku akan mengajarimu cara menggunakannya. Ya, kakak. Lin Tian mulai mengajari Nangong Yan cara menggunakan mutiara langit beku, dan saat mutiara langit beku dikelilingi oleh energi dingin dan energi roh Nangong Yan, keduanya segera membeku. Ini membuat Wu Ying ketakutan, apa yang terjadi? Tetapi saat ini, suara Lin Tian bergema di seluruh gua, aku akan mengajarinya teknik mutiara langit beku, kamu keluar dari gua dan bantu kami menjaganya, ingat ini dengan baik. Jangan biarkan siapapun masuk melalui pintu masuk gua. Saya. Pergi. Jika tidak, Anda akan mati kedinginan di sini. Wu Ying merasa itu masuk akal, dan segera berlari keluar. Setelah mencapai luar, dia merasa jauh lebih nyaman, tetapi dia dengan cepat merasa ada sesuatu yang salah. Itu tidak benar, mengapa saya harus mendengarkannya? Ini membuat Wu Ying sangat marah, tetapi ketika dia memikirkan tentang energi dingin di dalam gua, dia berhenti dan bergumam pada dirinya sendiri, siapa yang menyuruhku, Wu Ying, menjadi orang yang begitu baik? Oleh karena itu, Wu Ying menemukan tempat untuk duduk dan diam-diam menjaga pintu masuk gua. Namun, Lin Tian dan Lin Tian berdiri di tempat yang dipenuhi kabut, sementara Nangong Yan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, kakak, apa sebenarnya tempat ini? Mengapa semuanya awan?
Melihat awan dan kabut yang ada di mana-mana, Lin Tian merasakan nostalgia, karena dia pernah berkultivasi bersama dengan Nangong Sue di sini di masa lalu. Kakak, ada apa? Melihat Lin Tian dalam keadaan linglung, Nangong Yan bertanya dengan cemas. Lin Tian tersenyum, ini adalah dunia mutiara langit beku Anda. Sekarang Anda dan saya hanya memikirkannya, seperti kita berada dalam mimpi. Wow, itu ajaib. Nangong Yan dengan bersemangat berjalan berkeliling, tetapi Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, ayo. Saya akan mengajari Anda cara masuk dan keluar dengan lancar, lalu saya akan mengajari Anda cara kultivasi klan langit pembekuan Anda. Nangong Yan tahu bahwa dia bisa masuk dan belajar sedikit. Namun, teknik langit pembekuan membuatnya bingung. Kakak, apa itu teknik langit beku? Kamu memiliki 9 tubuh dingin, yang berarti kamu tidak takut dingin. Dan teknik langit pembekuan adalah jenis seni pembekuan yang dapat langsung membekukan semua yang ada di sekitarnya pembulatan. Namun, semakin banyak sesuatu yang dibekukan, semakin banyak energi roh yang akan dikonsumsinya. Wow, ini sangat menarik. Saya ingin mempelajarinya. Wajah Nangong Yan dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi Lin Tian tidak berhenti, dan segera mewariskan semua teknik terbesar mutiara langit beku ke Nangong Yan. Kali ini, itu akan berlangsung selama beberapa hari dan beberapa malam, namun Nangong Yan tampaknya tidak lelah atau lapar sama sekali. Dia bahkan berhenti di tengah jalan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak, mengapa kamu biasanya lapar selama setengah hari, tetapi di sini, apakah kamu merasa tidak akan lapar untuk waktu yang lama? Mutiara langit pembekuan ini sedikit berbeda dari waktu di luar. Selanjutnya mutiara langit pembekuan dapat menyerap energi dingin dari dunia luar untuk menyediakan energi, dan jika Anda berada di sini, energi tersebut perlahan-lahan akan meresap ke dalam tubuh Anda. Bahkan jika Anda seorang manusia, dalam beberapa tahun ini, atau bahkan puluhan tahun, kamu tidak bisa tidur. Wah! Apakah manik ini benar-benar ajaib? Nangong Yan berteriak ketakutan dan Lin Tian tertawa, tentu saja, jika tidak, mengapa itu disebut salah satu dari 10 sakristi besar? Nangong Yan tidak tahu apa itu 10 sakristi agung, tetapi dia tidak berhenti sejenak dan mulai berkultivasi. Namun, Lin Tian dengan sabar membimbingnya, dan 3 hari telah berlalu di luar gua, sementara 3 bulan telah berlalu di dalam mutiara langit beku. Ketika Lin Tian menyadari bahwa mutiara langit pembekuan tidak lagi menyerap udara dingin, jangan lupa subscribe, like dan komen di channel Novel Kita. Dia bangun bersama Nangong Yan. Udara dingin di sekitar mereka sudah lama menghilang. Kakak, ini mutiara langit pembekuan membutuhkan banyak energi dingin, jadi begitu energi dingin hilang, itu tidak akan bisa digunakan lagi. Itu juga tidak akan bisa lagi dibudidayakan di dalam, apakah kamu mengerti? Nangong Yan samar-samar mengerti dan mengangguk, Lin Tian tertawa puas, ayo kembali. Baiklah. Nangong Yan belajar keterampilan dan segera melompat. Tetapi di luar gua, Wu Ying sudah duduk di pintu masuk gua, menyeka darah dari mulutnya saat dia berkata dengan keras kepala kepada sekelompok orang, kamu ingin masuk. Lalu injak tubuhku. Gadis terkutuk, tersesat. Orang-orang itu semua berteriak. Aku tidak akan pergi. Kali ini, pemimpin itu berkata dengan marah, apakah Anda tahu siapa kami? Saya tidak peduli siapa Anda. Wu Ying mengabaikannya, dan lemak yang memimpin jalan, mengenakan pakaian kulit binatang, dan membawa pisau besar di tangannya saat dia mencibir. Kami adalah bandit terkenal dari sekte Tianyang. Gua es ini adalah wilayah kita. Bandit masih merajalela ini? Tidak takut sekte Tianyang membunuhmu? Wu Ying berpikir dalam hati bahwa dia harus menggunakan sekte Tianyang untuk menakut-nakuti mereka. Siapa yang tahu bahwa bandit-bandit ini akan tertawa terbahak-bahak, tetapi pria gemuk itu menunjuk pada dirinya sendiri, gadis terkutuk, banyak dari kita bandit adalah murid dari sekte Tianyang, dan bahkan bos kita adalah penatua dari sekte Tianyang. Sungguh menggelikan. Wu Ying langsung terkejut, jadi kamu adalah bandit yang dibesarkan oleh sekte Tianyang. Haha, semua orang tertawa keras. Lemak besar itu bahkan melambaikan pedangnya dengan senyum aneh, untung kamu mengetahuinya. Wu Ying panik, tetapi si gemuk hanya memelototinya, apakah kamu pergi atau tidak? Aku tidak akan pergi. Wu Ying mengatupkan giginya, tetapi semuanya mulai berdenting. Apakah gadis ini benar-benar tangguh? Buka topengnya. Aku ingin melihat seperti apa tampangnya. Benar, lepas dan lihat. Pria gemuk itu meletakkan pisaunya dan tersenyum, biarkan aku mengambilnya, biarkan aku. Wu Ying naik kembali, mundur dengan susah payah. Dia kemudian mengacungkan Golden Spirit Arrow-nya, jika kamu berani mendekat, aku akan membunuhmu. Kamu sudah seperti ini, kamu masih ingin melawan kami? Menggelikan. Pria gemuk itu mengacungkan pedangnya dan tersenyum sinis. Melihat pedang besar itu menghancurkan, Wu Ying ingin menghindar, tetapi dia tidak bisa, dia hanya bisa menatap dengan mata lebar, pikirannya benar-benar kosong.
Pada saat ini, suara mendesis datang dari depan Wu Ying, dan ketika Wu Ying sadar kembali, dia menyadari bahwa kaki si gemuk tiba-tiba membeku. Pria gemuk itu terkejut, apa yang terjadi? Pada saat berikutnya, pria gemuk itu segera berubah menjadi patung es dan berdiri di sana tanpa bergerak. Siapapun yang berani menggertaknya, aku akan mati kedinginan. Suara kekanak-kanakan datang dari belakang Wu Ying, yang berbalik dan melihat Lin Tian dan Nangong Yan. Pada saat ini, Nangong Yan menurunkan tangannya, dan dengan wajah penuh senyuman, dia melangkah maju dan bertanya dengan prihatin, Sister Wu, kamu baik-baik saja? Para penonton sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi seseorang berteriak, apakah Anda tahu siapa kami? Kami. Siapa yang tahu bahwa Nangong Yan akan mengulurkan tangannya lagi, dan orang yang berteriak membeku. Ketika kerumunan melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Bagaimana anak ini melakukannya? Cepat, lari! Tiba-tiba, orang-orang itu berkerumun seperti segerombolan lebah dan pergi. Wu Ying, yang telah melihatnya dengan matanya sendiri, berkata dengan bingung, kamu, apa yang kamu lakukan? Seni langit beku yang diajarkan kakak laki-laki padaku. Nangong Yan senang, tetapi Wu Ying tergagap, tingkat kultivasi Anda. Saya sudah berada di tingkat ke-9 pemurnian Qi. Setelah saya mengkonsumsi pil pembangunan fondasi, saya akan dapat mencapai pendirian yayasan. Nangong Yan sangat senang dengan dirinya sendiri. Ekspresi Wu Ying sangat berubah, 3 hari. Hanya tingkat ke-9 dari pemurnian Qi? Dia bahkan bisa membekukan kultivator tahap Jin dan tahap awal? Ketika kata-kata itu keluar, bahkan Wu Ying sendiri tidak mempercayainya. Namun, Lin Tian melihat Wu Ying yang seluruh tubuhnya penuh luka dan berkata dengan penuh penghargaan, tidak buruk, bahkan ini masih bisa bertahan. Tentu saja, aku menepati janjiku. Wu Ying dengan keras kepala berkata, tetapi di dalam hatinya dia panik. Terutama ketika dia ingat bahwa Lin Tian telah mempersiapkan seorang pria besar untuk mengirimnya terbang dengan pukulan, dan sekarang dia merawat iblis kecil, sehingga tangannya bisa membekukan seseorang. Nangong Yan masih muda, dia tidak tahu apa artinya ini. Sebaliknya, dia datang ke dua patung es dan berkata dengan marah, aku membiarkanmu menggertak kakakku. Dengan mengatakan itu, Nangong Yan menunjuk jarinya, menyebabkan pihak lain jatuh, dan dengan ledakan, dia segera hancur berkeping-keping. Seperti kaca yang pecah di tanah, orang lain juga hancur dengan sentuhan ringan dari Nangong Yan sementara Wu Ying menggerutu. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan hatinya bahkan lebih kacau. Apa, iblis kecil yang menakutkan? Ayo kembali ke sekte Tian Shui. Lin Tian tertawa, seolah-olah dia sudah mengharapkan ini. Nangong Yan segera memegang tangan Lin Tian dengan satu tangan dan Wu Ying dengan tangan lainnya, saat dia melompat-lompat dengan gembira dengan sebuah lagu diputar dari mulutnya. Wu Ying memandang Lin Tian dengan ragu-ragu, menjadi begitu kejam di usia yang begitu muda, bukankah itu terlalu berlebihan? Kejam? Lin Tian mulai tertawa aneh. Wu Ying tidak mengerti apa yang membuat Lin Tian tersenyum, tetapi Lin Tian terus menjelaskan, tahukah kamu? Dia melihat seluruh keluarganya terbunuh dan kemudian disiksa di penjara, jadi mentalitasnya tidak lebih buruk dari orang dewasa. Ah, sangat menyedihkan. Jadi jangan kejam padanya, karena dia sudah terbiasa. Faktanya, hatinya lebih kuat dari siapapun. Lin Tian menghela nafas saat dia melihat Nangong Yan yang ceria. Wu Ying tidak tahu harus berkata apa, dan hanya bisa diam-diam melihat anak iblis kecil ini. Setengah hari kemudian, di aula tetua sekte dalam di sekte Tianyang, 4 orang, Tao Awan Ungu, penatua Leng Balai Penegakan Hukum, penatua pemusnahan, dan seorang lelaki tua berambut merah, berkumpul bersama. Saya baru-baru ini menerima berita. Saya ingin tahu apakah semua orang mendengarnya. Purple Cloud Taoist memandang kelompok itu dengan wajah serius. Semua orang sepertinya pernah mendengarnya sebelumnya saat mereka menganggukkan kepala. Purple Cloud Taoist hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan bertanya, ketika Lin kembali, apakah dia akan datang untuk menyelesaikan skor dengan kita? Mereka ingin menemukan aliansi kuno surgawi itu, mengapa mereka mencari kita? Penatua Ming ini tidak berpikir bahwa Lindi ini akan mencari mereka. Namun, Penatua Leng berkata, ini hanya rumor. Selain itu, tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi apa yang perlu ditakuti? Orang tua berambut merah itu sakit kepala, Lindi ini tidak muncul, tetapi ada beberapa hal yang telah terjadi di sekte Tianyang baru-baru ini, saya khawatir semua orang harus memikirkannya dengan hati-hati. Mereka bertiga memandang lelaki tua berambut merah itu, dan lelaki ini adalah tetua sekte dalam yang berspesialisasi dalam murid, yang disebut Raja Elang Merah. Penatua Hong, apa yang terjadi di sekte Tianyang baru-baru ini? Taois Awan Ungu bertanya dengan ragu. Raja Elang Merah memindahkan rambut merahnya ke samping dan berkata dengan marah di dalam hatinya, pertama, di sini di Balai Penegakan Hukum, Lin Shan dibunuh oleh seseorang dan peta cahaya lumpuh dengan satu pukulan. Kedua, ada 2 murid di desa yang dibunuh seketika oleh seorang gadis kecil yang berusia sekitar 7 tahun. Kerumunan dikejutkan oleh kata-katanya.
Hanya ketika Purple Cloud Taoist dan Elder Exterminator The Heavens memandang Elder Lang dan sebagai penatua dari Law Enforcement Hall, dia segera berkata dengan sungguh-sungguh, itu benar. Ketika kami berdua di Law Enforcement Hall pergi untuk menegakkan hukum, memang ada masalah. Taoist Awan Ungu segera marah. Sekte Tianyang kita adalah sekte terkuat di dekatnya, siapa yang berani membunuh murid kita? Namun, Raja Elang Merah menghela nafas, tidak hanya murid ini terbunuh, bahkan adik laki-laki penatua Duan terbunuh. Apa? Para tetua yang hadir semuanya terlihat kaget, sementara Raja Elang Merah memiliki ekspresi tak berdaya. Sekarang, penatua Duan, cari di mana-mana untuk pembunuh itu. Ini, tidak mungkin Lindi benar-benar kembali, kan? Penatua memulai panik, tetapi penatua Leng tidak mempercayainya. Jika mereka ingin datang, mereka akan menyerang kita secara langsung. Mengapa mereka perlu melakukan sesuatu kepada murid-murid dan tetua pelataran luar itu? Tidak peduli apa, masih ada selusin hari sebelum konferensi rekrutmen murid baru. Sebelum itu terjadi, kita harus menemukan para pembunuh ini dan membunuh mereka di gerbang sekte untuk memberitahu semua orang bahwa kita tidak boleh mudah diganggu. Penatua Leng berkata, itu benar. Siapapun yang membunuh kita dari sekte Tianyang harus membayar harganya. Saya akan meminta para murid di desa bekerja sama dengan orang-orang di Balai Penegakan Hukum. Kami akan memperluas cakupan pencarian kami untuk menemukan tempat persembunyian orang-orang itu. Baiklah, pertemuan berakhir di sini hari ini. Saya akan mengumpulkan semua orang 3 hari sebelum konvensi berakhir. Setelah Taoist Awan Ungu selesai berbicara, semua orang bersiap untuk pergi. Namun, sebelum Purple Cloud Taoist pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan dingin berkata, semua sekte besar dan kecil dan sekte tak berperingkat terdekat harus diperintahkan dilarang. Ya Pak. Raja Elang Merah mengakui dan segera pergi untuk mengaturnya. Lin Tian dan yang lainnya kembali ke sekte Tianshui pada malam hari dan memasuki gunung langit yang mendalam. Saat Tian Bing hendak memamerkan prestasinya dalam beberapa hari terakhir, Lin Tian berkata kepadanya, obati lukanya. Tian Bing memandangi tubuh Hu Ying yang penuh luka dan bertanya dengan rasa ingin tahu, hewan macam apa yang kamu lawan? Anda penuh luka. Hewan apa? Itu sekelompok bandit. Hu Ying menjadi marah begitu dia memikirkannya, Tian Bing menjadi curiga, bandit. Bandit apa? Itu karena sekte Tianyang memiliki banyak anjing, mereka marah hanya dengan memikirkannya. Wu Ying bingung, tetapi Nangong Yan naik dan memamerkan, saudari Tian, saya menyelamatkan saudari Wu. Anda? Tian Bing tidak mempercayainya, tetapi Nangong Yan tertawa dan berkata, kamu tidak percaya. Iya. Berapa umurmu? Bisakah kamu mengalahkan orang-orang itu? Nangong Yan melepaskan auranya, menyebabkan Tian Bing segera bertanya dengan heran, 9 tingkat penyempurnaan Qi? Lebih dari itu. Perhatikan baik-baik. Nangong Yan melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan target. Di sisi lain, Tian Bing tersenyum dan berkata, ayo, biarkan aku berdebat. Tidak, aku akan membunuhmu. Nangong Yan tahu keseriusan situasinya, jadi dia menggelengkan kepalanya, tetapi Tian Bing tidak percaya dan tertawa, bagaimana mungkin, bagaimana kamu bisa membunuhku? Namun, Wu Ying tertawa canggung dan berkata, Nona Tian, Anda benar-benar tidak boleh mencoba. Jika tidak, Anda akan hancur berkeping-keping. Apa maksudmu? Tian Bing bingung, sementara Wu Ying mulai menjelaskan. Setelah Tian Bing mendengar ini, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, dan hanya setelah beberapa lama dia menjadi tenang. Namun, Nangong Yan tertawa puas, dan saat Luda tertawa aneh, dia segera menjadi depresi. Ketika kamu mencapai tahap ke-12 dari mantra kekaisaran, kamu juga akan menjadi luar biasa. Lin Tian mendorong mereka dari samping. Baiklah. Siapa yang mengizinkan saya berada di posisi terendah? Tian Bing tanpa daya menertawakan dirinya sendiri, tetapi Wu Ying menatap sekelompok orang aneh itu, sampai Mu Dong berlari seperti orang gila. Tidak. Tidak bagus. Tian Bing memandang Mu Dong yang cemas dan bertanya, ada apa? Sekte Tianyang mulailah mengeluarkan perintah ke sekte kecil di sekitarnya. Sebelum mereka merekrut murid, tidak ada sekte yang diizinkan untuk merekrut satu murid pun. Mu Dong mulai panik. Atas dasar apa? Tian Bing segera menolak untuk menerimanya, dan Mu Dong berkata dengan malu, selalu seperti ini setiap tahun. Hanya ketika mereka memilih mana yang tidak mereka inginkan, mereka akan dapat dipilih oleh sekte kecil lainnya atau sekte yang tidak memiliki peringkat. Kamu sudah keterlaluan. Tian Bing bingung dan jengkel, sementara Mu Dong memandang Lin Tian dan bertanya dengan cemas, leluhur, tetua kuno dan Void ingin meminta pendapat Anda, apakah kami terus menerima orang? Terima, mengapa tidak? Lin Tian tidak terlalu memikirkan apa yang disebut larangan ini, tetapi Mu Dong berkata dengan cemas, lalu apa yang harus kita lakukan jika mereka menanyai kita? Namun, Lin Tian melepaskan aura yang mendominasi, mempertanyakan, apakah mereka memenuhi syarat? Tian Bing juga setuju dan berkata kepada Mu Dong, kakak senior, jangan khawatir.
Dengan leluhur di sini, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Baiklah kalau begitu. Mu Dong segera berbalik dan pergi, tetapi Wu Ying yang berada di sisinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, meskipun beberapa dari kalian tidak akan menjadi masalah bertarung dengan tahap pil emas Anda, jika eksentrik tahap jiwa baru lahir sekte Tian yang datang, kalian akan mendapat masalah. Tentu saja Tian Bing tahu, tapi dia tidak khawatir sama sekali. Dia juga merasa tidak nyaman, tetapi Lin Tian berkata kepada Tian Bing, saya akan memperbaiki pil jiwa baru lahir beberapa hari ini, jangan biarkan siapapun mengganggu saya. Dengan itu, Lin Tian berbalik, dan Tian Bing berkata dengan penuh semangat, leluhur sebenarnya mulai memperbaiki pil jiwa baru lahir. Wu Ying yang ada di sana mengira dia salah dengar dan bertanya dengan aneh, apa yang dia katakan barusan? Pil jiwa baru lahir. Wu Ying tidak mempercayainya dan membalas, di seluruh prefektur Cloud, tidak lebih dari 5 orang yang dapat memperbaiki pil jiwa baru lahir, dan semuanya adalah monster tua. Lin Tian telah pergi sejak lama, dan mengabaikannya. Namun, Tian Bing dengan cepat mengoleskan obat pada Wu Ying, dan bertanya sambil tertawa, Nona Wu, apakah Anda keberatan dengan leluhur kami? Omong kosong. Ini masalah besar. Ketika Wu Ying berpikir tentang bagaimana dia mendapatkan Flame Heaven Stones dari Lin Tian, hatinya menjadi gelap. Tapi Tian Bing tes-kasket, jangan bilang kamu suka leluhur kita. Seperti? Saya katakan, gadis, siapa di antara Anda yang melihat bahwa saya menyukainya? Jangan bicara omong kosong. Wu Ying berkata sambil tersipu, tetapi di balik topeng, Tian Bing hanya bisa mendengar sedikit kecemasan dalam nada pria itu, seolah-olah dia marah. Nona Wu, jangan malu-malu. Tian Bing menggoda sambil memelototinya, jika kamu terus menyemburkan omong kosong lagi, aku tidak akan membiarkanmu mengoleskan obat. Tian Bing harus berhenti berbicara sampai lukanya dibalut. Kemudian, Wu Ying menyilangkan tangannya dan berkata, dengan arogan, coba saya lihat bagaimana leluhur Anda akan menghadapi kemarahan seorang murid sekte Tianyang. Mendengar ini, Tian Bing juga menantikannya, tetapi Lin Tian tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Sebaliknya, dia memurnikan pil selama beberapa hari dan malam berturut-turut. Sampai hari kelima ketika Lin Tian keluar dengan rambut berantakan. Melihat tatapan pengemis Lin Tian, Wu Ying tidak bisa menahan tawa. Aku sudah berkata, dengan kemampuanmu, kamu tidak bisa memperbaiki pil jiwa baru lahir. Namun, Tian Bing benar-benar datang dan bertanya pada Lin Tian dengan rasa ingin tahu, leluhur, apa yang kamu lakukan di sini? Ganti beberapa pakaian untukku, lalu cari para tetua kuno. Mengapa kamu mencari mereka? Tian Bing tidak mengerti, tetapi Lin Tian tiba-tiba tertawa sinis. Sudah waktunya untuk membiarkan sekte Tian Shui menonjol. Luar biasa. Tian Bing tidak begitu mengerti, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan apa-apa. Sebaliknya, dia mengganti pakaiannya dan membawa semua orang ke aula besar sekte Tian Shui. Atas perintah Lin Tian, Mu Dong segera memanggil Kuno, Subai dan yang lainnya. Wu Ying bingung saat dia melihat Lin Tian. Apa yang orang ini rencanakan sekarang? Gu dan tetua lainnya berkata dengan hormat ketika mereka melihat Lin Tian, leluhur. Wu Ying langsung tertegun, anak ini, mungkinkah dia leluhur semua orang di sekte Tian Shui? Kemudian, Lin Tian mengeluarkan beberapa pil jiwa baru lahir dan memberikannya kepada Subai, karena kamu telah mencapai lingkaran besar tahap Aura Uskor, aku akan melindungimu. Bawa mereka dan menerobos ke tahap jiwa baru lahir sehingga Anda dapat meningkatkan posisi Anda di sekte Tian Shui. Ketika orang-orang itu mendengar tentang pil jiwa baru lahir, mereka semua menatap mereka dengan mata terbelalak, sementara Subai mengulurkan tangannya dengan tangan gemetar dan bertanya, leluhur, ini, apakah itu benar-benar halus? Tapi tingkat kultivasi terbatas, dan hanya bisa memperbaiki Hairang Naschen Soul Pil sekarang. Jika Anda menginginkan pil berkualitas tinggi, maka Anda harus menunggu sampai saya, tingkat kultivasi mencapai tahap pil emas. Lin Tian berkata dengan ketidakpuasan. Namun, bagi orang banyak, ini hanya menantang surga. Terutama beberapa tetua, mereka semua mendiskusikan masalah ini. Ini, pil jiwa baru lahir bermutu tinggi ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibeli di pasar gelap. Tidak hanya itu praktis tak ternilai harganya. Apakah itu berarti sekte Tian Shui kita dapat memiliki aliran pil jiwa baru lahir yang berkelanjutan di masa depan? Ketika semua orang mendengar kalimat terakhirnya, mereka semua terkejut, karena pentingnya Lin Tian menyempurnakan pil jiwa baru lahir terlalu besar. Tetapi Lin Tian merasa itu bukan apa-apa, dan bahkan mengambil inisiatif untuk membantu Subai menerobos ke panggung jiwa baru lahir, yang menonton dari samping, tidak pernah berpikir bahwa Lin Tian ini benar-benar tahu bagaimana memperbaiki pil jiwa baru lahir. Sehubungan dengan Subai, ketika tingkat kultivasinya mencapai tahap Naschen Soul, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, dan hampir meneteskan air mata. Namun, dia bertahan melihat ke arah Lin Tian dengan rasa terima kasih, leluhur. Sekte Tian Shui ini telah memenuhi persyaratan sekte yang lebih rendah. Saya ingin tahu kemana saya harus pergi untuk mendapatkan otentikasinya.
Lin Tian tahu bahwa agar banyak sekte diakui 10.000 tahun yang lalu, mereka harus pergi ke lokasi khusus untuk disertifikasi sebelum diumumkan kepada dunia. Subai buru-buru berkata, ini di bawah kendali Feng Yun City. Kota Feng Yun? Ya, kota tingkat keempat. Selain itu, ada organisasi manajemen sekte di sana. Semua sekte yang lebih rendah pergi ke sana untuk mendapatkan sertifikasi. Lin Tian mengangguk dan bertanya, bagaimana dengan 100 teratas? 100 teratas? Saya perlu menantang 100 sekte teratas. Jika saya menang, saya bisa menggantikan mereka. Lin Tian mengerti dan berkata, berkemas, kita akan berangkat besok pagi untuk pergi ke kota Feng Yun. Bahkan dalam mimpi Subai, dia ingin melihat sekte Tian Shui menjadi sekte yang lebih rendah, jadi dia mengangguk dengan marah sementara para tetua lainnya juga menjadi sangat bersemangat. Namun, Shadow Dance, yang berada di samping, tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab, semuanya, saya akan jujur. Jika Anda ingin menjadi sekte yang lebih rendah, Anda pasti akan terprovokasi olehnya. Kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa satu gunung tidak dapat menampung 2 harimau, dan begitu mereka menjadi sekte yang lebih rendah, mengelilingi sekte Tian yang pasti akan mempersulit mereka, dan mereka bahkan akan mengepung dan memusnahkan mereka. Oleh karena itu, semua orang memandang Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak menempatkan sekte Tian yang di matanya dan berkata, jika mereka berani menghentikan saya akan segera meminta mereka meninggalkan 100 teratas. Menjadi sekte tanpa peringkat. Wu Ying tertawa terbahak-bahak, dan menggoda, berat, kamu pandai meramu pil, dan kamu pandai mengasuh orang, tetapi apakah kamu tahu latar belakang sekte Tianyang? Anda mengatakan bahwa mereka dapat keluar dari 100 teratas, tetapi mereka memilih untuk meninggalkan 100 teratas? Semua orang mengerti bahwa itu tidak mungkin bagi Wu Ying untuk mengucapkan kata-kata itu. Bagaimanapun, sekte Tian Shui hanya memiliki jiwa yang baru lahir, dan itu sangat lemah pada saat itu. Sudah sangat beruntung bagi mereka untuk bisa menjadi sekte yang lebih rendah. Lin Tian melirik kerumunan, dan tertawa ketika dia menyadari bahwa bahkan ekspresi Tian Bing telah meredup, jaga baik-baik ini, sekte Tian Shui akan segera menjadi sekte yang lebih rendah, dan dia bahkan sekte bawah terkuat. Setelah dia selesai berbicara, Lin Tian mengabaikan keraguan semua orang dan kembali ke gunung langit yang mendalam. Darah Patua mendidih saat dia melihat kerumunan. Apakah kamu mendengar itu? Apapun yang dikatakan leluhur adalah apa adanya. Bukankah dia membuat banyak keajaiban? Semua orang merasa itu mungkin, jadi mereka semua mengungkapkan ekspresi antisipasi, tetapi Gu Qing tahu betul bahwa itu tidak mungkin, tetapi dia sudah sangat senang bisa menjadi sekte yang lebih rendah. Itulah sebabnya dia berpura-pura senang menyemangati semua orang. Wu Ying menggelengkan kepalanya tanpa daya, karena dia terlalu malas untuk mengganggu mereka. Tetapi berita tentang sekte Tian Shui yang ingin pergi ke kota Feng Yun untuk mengotentikasi sekte yang lebih rendah dengan cepat menyebar ke sekte Tianyang. Raja Alang Merah segera membawa berita itu kepada Taois Awan Ungu, yang sedang berkultivasi, dan setelah mendengar berita itu, dia tidak hanya tidak marah, dia tertawa aneh, hanya mereka? Anda masih ingin menjadi sekte yang lebih rendah? Saya mendengar bahwa Void Elder sudah berada di tahap awal. Naschen Soul Elder Hong, bawa Elder Duan besok, dan pergilah ke Feng Yun City bersamamu untuk mempermalukan mereka dengan benar. Biarkan mereka tahu bahwa itu bahkan jika mereka bisa menjadi sekte yang lebih rendah, mereka masih akan menjadi sekte sampah yang lebih rendah. Aku mengerti. Setelah menerima perintah, Raja Alang Merah berbalik dan pergi, sementara dia tertawa sinis pada dirinya sendiri. Sekte yang tidak berperingkat benar-benar berani mengesahkan sekte yang lebih rendah. Sungguh menggelikan. Setelah ledakan penghinaan dari Purple Cloud Taoist, dia menutup matanya dan mengabaikannya. Sekte Tian Shui sangat hidup karena tahap jiwa baru lahir Subai. Beberapa murid bahkan menantikan sekte Tian Shui menjadi sekte yang lebih rendah. Namun, ada juga beberapa murid yang khawatir, takut mereka akan menarik balas dendam dari sekte Tianyang S. Tapi Lin Tian bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, dan terus bermain dengan Nangong Yan, yang diam-diam bertanya-tanya, apakah bocah ini benar-benar bodoh, atau dia hanya berpura-pura bodoh. Dan sebenarnya ingin sekte Tian Shui menyerang sekte yang lebih rendah. Tian Bing tidak memiliki keraguan yang sama dengan Wu Ying. Dia dengan riang mengatur beberapa hal dan berencana untuk bepergian dengan yang lain besok. Begitu saja, orang-orang dari sekte Tian Shui berpikir berbeda untuk satu malam. Sampai keesokan harinya, Lin Tian pergi bersama Subai dan kelompoknya untuk pergi ke kota Feng Yun. Melihat sekelompok orang semakin jauh, mata kuno itu dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi Nani Fang sebenarnya khawatir. Kuno, apakah kita benar-benar membiarkan mereka pergi? Apa itu? Apakah kamu takut? Orang tua itu memandang Nani Fang dengan penuh energi dan bertanya sambil tersenyum. Tetapi Nani Fang, setelah mengetahui suasana hati lelaki tua itu saat ini, terlalu malu untuk menyerangnya, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, tidak banyak.
Setiap orang yang meninggalkan sekte Tianshui berbicara dan tertawa, tetapi hanya Wu Ying yang tidak tertawa terbahak-bahak. Dia bingung di dalam hatinya, mengapa saya menjadi gila dengan kelompok orang gila ini. Tetapi melihat betapa sombongnya Lin Tian, seolah-olah langit runtuh dan dia bahkan bisa menahannya, hati Wu Ying menegang. Benar, aku ingin melihatnya gagal. Pasti. Melihat Wu Ying sendirian dan tertekan, Tian Bing segera menariknya, sementara Nangong yang duduk di atas kucing spiritual, mereka berjalan perlahan. 3 hari kemudian, ketika dia menatap sebuah gang kecil, dia akan melihat tembok kota raksasa. Di dinding, ada beberapa kata besar, kota Feng Yun. Tidak hanya itu, orang-orang bisa terlihat terbang di langit di luar kota. Kebanyakan dari mereka adalah ahli jin dan stage yang terbang dengan pedang, atau beberapa kultivator Naschen Soul Stage yang terbang sesekali. Betapa hidup! Ini adalah pertama kalinya Tian Bing melihat pemandangan seperti itu, matanya dipenuhi dengan kegembiraan, dan Nangong Yan bahkan lebih gembira. Kakak, lihat! Orang-orang itu bisa terbang. Lin Tian juga melihatnya, dan bahkan menepuk kepala Nangong Yan dan tertawa. Cepat atau lambat, kamu akan tahu bagaimana melakukannya juga. Tian Bing, yang berada di samping, sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia telah berada di tingkat ke-9 pemurnian Qi selama beberapa hari, mengapa Anda tidak memberinya pil pembangunan fondasi? Fisiknya istimewa, dia tidak hanya membutuhkan foundation building pill, dia juga membutuhkan spirit cold pill. Memurnikan pil semacam itu membutuhkan sesuatu yang sangat dingin, serta esensi iblis atribut air yang berusia lebih dari 1000 tahun, tapi aku tidak memilikinya sekarang, jadi aku hanya bisa pergi ke kota Feng Yun untuk melihatnya. Lin Tian menatap Feng Yun City saat dia berbicara. Semua orang saling memandang, tidak ada yang bisa mengerti, tetapi Subai bertanya dengan heran, leluhur, kamu benar-benar tahu cara memurnikan pil? Selama saya memiliki bahan, tingkat kultivasi akan cukup. Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi Wu Ying tidak mempercayainya. Sebaliknya, dia menantikannya, ketika kami memasuki kota, kami akan membantu Anda melihat ke dalam 2 item ini. Setelah Lin Tian mengatakan itu, dia melihat ke arah kota Feng Yun, ayo pergi. 100 langkah dari kota, ada papan buletin. Terlepas dari beberapa pengumuman penting, kebanyakan dari mereka adalah aturan. 1. Tidak ada yang boleh bertarung di jalanan kota. Siapapun yang menangkapnya akan dihukum berat. 2. Jangan melawan penjaga, dan bekerja sama dengan penyelidikan apapun. Jika Anda tidak taat, kami akan menjatuhkan Anda dalam 1 kasus. Penerbangan di dalam kota tidak diizinkan, jika tidak, 1 kasus akan dikunci. Melihat ketiga aturan ini, Tian Bing menghirup udara dingin. Kota Feng Yun ini bahkan lebih ketat dari kota-kota kelas 5 itu? Subai jelas tahu banyak, dan tertawa, tentu saja, kota Feng Yun adalah kota. Tingkat keempat. Tian Bing mengangguk saat dia memperingatkan Luda. Lindungi gadis kecil itu dengan baik, dia memiliki terlalu banyak mata. Luda menepuk dadanya, Tuan, jangan khawatir. Tian Bing tertawa, setidaknya aku bukan pengawal lagi. Lin Tian memandang Tian Bing dan segera merasa merinding di sekujur tubuhnya. Setelah itu, dia tertawa canggung, leluhur, kamu salah, aku mengatakan bahwa aku harus menjaganya juga. Baru saat itulah Lin Tian menarik kembali pandangannya dan berjalan ke depan sambil memegang tangan Nangong Yan. Tian Bing menghela nafas lega. Dan untuk Wu Ying, yang tidak bisa menonton lagi, dia mendorongnya, mengapa kamu begitu takut padanya? Ini bukan ketakutan, ini penghormatan. Setelah Tian Bing menjelaskan, dia terus mengikutinya. Wu Ying menggelengkan kepalanya tanpa daya, sekelompok pengecut. Setelah meratapi beberapa saat, Wu Ying mengikuti di belakang. Sebelum memasuki kota, dia masih harus melalui penjaga untuk memastikan bahwa tidak ada penjahat yang dicari atau sejenisnya, sebelum mengizinkan semua orang masuk. Memasuki kota, Tian Bing, Luda dan yang lainnya seperti orang pedesaan yang memasuki kota, menatap jalan-jalan marmer, serta bangunan 4 lantai, satu persatu, mereka berseru kagum. Nangong Yan bahkan lebih gembira, tetapi Wu Ying tidak merasakan apa-apa, dan melihat sekeliling. Leluhur, Anda harus mengajukan aplikasi untuk otentikasi ini dan menunggu pemberitahuan sebelum Anda dapat melanjutkan ke tahap penilaian. Namun, Subai punya alasan untuk melakukannya. Lin Tian ragu-ragu, kalau begitu, saya akan menyerahkannya. Tolong ikuti aku. Subai memimpin kelompok itu, dan setelah sekitar 1 jam, mereka tiba di sebuah tempat bernama Cloudwind Sect. Sekte badai ini adalah tempat yang mengelola informasi dari berbagai sekte di bawah yurisdiksi kota Feng Yun. Ketika Lin Tian dan yang lainnya masuk, mereka bisa melihat banyak orang dari sekte yang berbeda masuk dan keluar. Di dinding, peringkat paling menarik dari 100 teratas di sekte yang lebih rendah masih bisa dilihat. Sekte Tianyang ini, pada usia 66, tidak terlalu buruk, dan juga tidak terlalu baik. Namun, Tian Bing berkata dengan iri, leluhur, lihat, Sekte Tianyang, 66. Sampah. Lin Tian mengucapkan 2 kata itu dengan jijik, tetapi pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang.
Siapa bilang sekte kita adalah sampah? Semua orang berbalik dan melihat seorang lelaki tua berambut merah, tetapi ketika Subai melihatnya, dia segera berkata dengan nada serius, jadi itu penatua sekte Tianyang? Menurutku siapa? Jadi ternyata Void Elder dari sekte yang tidak berperingkat. Raja Alang Merah tersenyum main-main. Subai hanya bisa tersenyum malu, tetapi Raja Alang Merah dengan sengaja mengangkat suaranya untuk tertawa. Apakah menurutmu kalian, yang keluar dari barisan, dapat datang untuk mengklaim pengakuan dari sekte yang lebih rendah? Bukankah pemikiran ini terlalu tinggi tentang dirinya sendiri? Ketika kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya segera mengelilinginya, dan banyak sekte jelas tahu tentang sekte Tianshui. Segera, seseorang mulai berdiskusi, sekte Tianshui ini sebenarnya memiliki jiwa yang baru lahir. Jadi bagaimana jika kamu memiliki jiwa yang baru lahir? Sekte yang lebih rendah ini, selain jiwa yang baru lahir, masih perlu dievaluasi. Itu benar, bahkan jika kita gagal dalam penilaian, kita masih tidak akan bisa maju ke sekte yang lebih rendah. Sepertinya tidak ada harapan. Ketika Subai mendengar ini, ekspresinya menjadi canggung, terutama ketika dia mendengar semua orang meremehkan sekte Tianshui, dia tidak berdaya untuk menyangkal mereka. Jangan khawatir, kami pasti bisa menjadi sekte yang lebih rendah. Dan kami bahkan akan menjadi yang terkuat, dan membuat sekte Tianyang MU keluar dari peringkat. Begitu dia selesai berbicara, sekitarnya menjadi sunyi, tetapi Tian Bing menyadari bahwa dia telah berlebihan, dan jika dia ingin kembali pada kata-katanya, itu tidak mungkin, jadi dia hanya bisa mengumpulkan keberaniannya dan tertawa datar. Raja Alang Merah tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh orang-orang di sekitarnya yang tertawa terbahak-bahak, jelas mengejek Tian Bing. Tian Bing sangat ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Pergi dan kirimkan lamaranmu, abaikan mereka. Lin Tian sangat tenang, dan tidak terpengaruh sedikit pun saat dia menginstruksikan Subai. Subai menjawab, ya, leluhur. Leluhur? Semua orang bahkan lebih bingung, beberapa dari mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, leluhur? Orang dengan tahap jiwa baru lahir sebenarnya disebut leluhur tahap pendirian yayasan? Sekte Tianshui ini, kapan dia menjadi kultivator pendirian yayasan? Tidak hanya para penonton yang mengejeknya, bahkan Raja Alang Merah pun tidak tahan lagi. Bahkan matanya hampir berkaca-kaca karena tertawa, apakah hanya Anda, orang yang mendirikan yayasan? Menjadi leluhur? Aku sekarat karena tawa. Luda tidak bisa menonton ini lagi, terutama karena dia adalah orang yang keras kepala. Dengan demikian, teknik tubuh di tubuhnya tiba-tiba meledak dalam kemarahan, kamu tidak diizinkan untuk mengejek tuanku. Semua orang dikejutkan oleh teknik tubuh tiran pada awalnya, tetapi kemudian kata-kata Luda menarik ledakan ejekan. Orang ini bahkan tidak memiliki energi spiritual, beraninya dia begitu sombong. Luda berkata dengan marah, siapapun yang terus tertawa, aku akan memukulnya. Beberapa menggoda, pria besar, kamu. Setiap pembudidaya kondensasi Qi dapat mengalahkan Anda. Ketika Luda mendengar ini, dia langsung memelototi orang yang mengejeknya. Dia hendak meninju, tetapi dihentikan oleh Lin Tian, abaikan mereka. Ya, guru. Luda dengan cepat menarik kembali hatinya, dan tidak berani melanggar perintah Lin Tian dengan cara apapun. Subai dapat melihat bahwa Lin Tian bukanlah seseorang yang mudah marah, jadi dia khawatir dan dengan cepat mengajukan lamarannya. Orang-orang itu terus menonton, dan bahkan mengejeknya. Namun, Nangong yang sedikit tidak senang, dan tinjunya terkepal erat. Pada saat ini, suhu di sekitarnya anjlok, menyebabkan semua orang gemetar. Ini, apa yang terjadi? Ini sangat dingin. Apa yang terjadi? Beberapa tingkat kultivasi yang lebih lemah bahkan bergegas kesakitan. Adapun tingkat kultivasi yang lebih kuat, mereka memarahi tingkat kultivasi yang lebih lemah satu demi satu untuk mencari tahu siapa sumber masalahnya. Pada saat ini, tidak ada yang akan memikirkan Nangong Yan, tetapi Tian Bing, yang menonton dari samping, mulai berseru kaget setelah melihat kemampuan Nangong Yan dengan matanya sendiri. Subai masih tidak tahu apa yang terjadi, dan melihat sekeliling, tetapi seluruh tubuh Wu Ying mulai bergetar. Sangat sulit bagi Tian Bing untuk menahan energi dingin bahkan pada tahap awal tahap pendirian yayasan. Adapun Luda, dia sedikit lebih baik. Pada saat ini, Raja Alang Merah memelototi semua orang di sekitarnya, siapa itu? Jangan lakukan apapun di belakangku. Tian Bing dan yang lainnya malah tertawa, sementara Wu Ying menggelengkan kepalanya tanpa daya, saya tidak pernah berpikir bahwa itu para tetua sekte Tianyang sebenarnya bahkan tidak tahu di mana harus melepaskan udara dingin. Apalagi sekte Tianyang, bahkan beberapa ahli panggung Yuanying di sekitarnya akan merasa sulit untuk menemukan bahwa itu Nangong Yan inilah yang telah membebaskan mereka. Siapa yang membuat masalah lagi? Pada saat ini, suara tegas datang dari dalam ruangan, dan Lin Tian menepuk bahu Nangong Yan. Nangong Yan segera menarik kembali semua kekuatannya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Raja Alang Merah segera berlari ke pintu dan menatap pria paruh baya yang berjalan keluar. Dia melihat bahwa pria itu memiliki janggut berbentuk 8, dan kerutan di dahinya membuatnya terlihat sangat galak.
Guru ke-8, orang-orang ini, mereka pasti orang-orang ini. Ketika Raja Elang Merah melihat orang ini, dia menyapanya dengan sangat hormat dan bahkan memanggilnya Tuan ke-8. Subai tahu siapa guru ke-8 ini dan dengan cepat menjelaskan, Guru ke-8, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Orang itu melirik sekte Tianshui, lalu memandang sekte Tianyang, dan kemudian berkata dengan dingin, saya tidak peduli dendam apa yang Anda miliki, di sini, jangan bergerak melawannya. Kalau tidak, jika aku menangkapnya, aku pasti akan melumpuhkannya. Ya, Tuan ke-8. Raja Elang Merah menjawab dengan cepat, tetapi melirik Subai dan yang lainnya dan mulai mencibir. Orang yang disebut Tuan ke-8 ini, benar-benar memandang Subai, dan kemudian melihat informasi di tangannya. Kamu, apakah tetua sekte Tianshui, Subai? Ya Pak. Orang itu melihat informasi itu dan berkata, saya telah memeriksa informasi Anda dan itu cocok, tetapi masih ada ujian akhir yang harus diambil. Tolong buat pengaturannya. Subai sangat hormat, dan guru ke-8 memandang Subai, sederhana saja. Pergi ke toko pandai besi di selatan kota dan dapatkan artefak roh kelas atas dengan jejak mensyah Tuan Kota. Tetapi karena Menir Wang ini memiliki temperamen yang buruk, Anda harus memikirkan caranya sendiri. Subai mengakui perintah itu, ya. Baiklah, saya berharap Anda sukses lebih awal. Setelah Tuan ke-8 selesai berbicara, dia memasuki rumah. Raja Elang Merah segera berdiri dan menatap Subai sambil tersenyum, Void Elder. Cepat, jika kita tidak bisa menyelesaikannya dalam 3 hari, itu akan menjadi lelucon. Subai tidak memperhatikan ejekan Raja Elang Merah. Sebaliknya, dia memandang Lintian, dan Lintian langsung keluar rumah. Semua orang segera pergi menonton, dan beberapa dari mereka bahkan mulai berkerumun, dan beberapa bahkan menggoda, ayo pergi, mari kita lihat bagaimana orang-orang dari sekte Tianshui diledakkan oleh Menir Wang. Benar, Menir Wang terkenal dengan wajahnya yang dingin. Mereka benar-benar bernasib buruk. Untuk berpikir bahwa itu akan menjadi misi semacam ini. Dari diskusi mereka, Tian Bing dan yang lainnya tahu bahwa misi ini jelas sangat sulit, yang membuat Tian Bing bingung. Leluhur, apakah Tuan ke-8 ini akan dengan sengaja mempersulit kita? Bukan apakah saya mengetahuinya atau tidak. Sudah jelas. Lin Tian malah tertawa. Mendengar itu, Subai mengerutkan kening, dan kemudian Tian Bing dengan cemas bertanya, Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Ayo kita lihat dulu. Lin Tian tidak terlalu banyak berpikir, dan membawa semua orang ke sana. Adapun serikat pembantu barusan, di ruang istirahat, Raja Elang Merah mengeluarkan tas Jangan lupa subscribe, like dan komen di channel Novel Kita. kecil dan meletakkannya di depan Tuan ke-8, tersenyum ketika dia berkata, Tuan ke-8, terima kasih. Guru ke-8 melirik tas itu dan tersenyum, Elder Hong, sama-sama. Itu hanya masalah kecil. Raja Elang Merah sangat puas, tetapi dia sedikit khawatir ketika dia bertanya, apakah Menir Wang akan memberikannya kepadanya? Jangan khawatir, ada 100 poin tugas di seluruh kota. Dia adalah yang paling aneh dan paling sulit, dan tingkat keberhasilannya saat ini 0. 0? Itu benar, ratusan sekte yang tidak diberi peringkat ingin disertifikasi, tetapi semuanya terjebak dengannya. Tuan ke-8 tertawa aneh. Mendengar itu, Raja Elang Merah sangat gembira, dan bahkan berdiri, aku akan pergi melihatnya. Jika berhasil, aku akan mentraktirmu minum lain kali. Tentu. Tuan ke-8 mengirim Raja Elang Merah pergi. Lin Tian dan yang lainnya menghabiskan 1/4 jam untuk mencapai pintu masuk toko pandai besi, dan pada saat yang sama, banyak orang yang menempa senjata dapat dilihat di dalam toko. Pada saat ini, Tian Bing melangkah maju dan bertanya, siapa Menir Wang? Namun, semua pejuang senjata mengangkat kepala mereka satu persatu, dan kemudian terus menundukkan kepala seolah-olah mereka sudah terbiasa. Mereka terus melunakkan senjata mereka, dan segera setelah itu, kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Seseorang yang baik hati berdiri di dekat pintu bertanya dengan rasa ingin tahu, Nona, penilaian sekte? Tian Bing menjawab dengan anggun, tetapi orang itu berkata tanpa daya, selama bertahun-tahun ini, tahukah Anda berapa banyak sekte yang telah diuji oleh menir kami? Tian Bing menggelengkan kepalanya, tetapi Subai memiliki firasat yang tidak menyenangkan, jadi orang itu tertawa dan berkata, ratusan dari mereka, dan tidak ada dari mereka yang berhasil, jadi kalian semua harus menyerah. Tian Bing panik dan segera melihat ke arah Lin Tian, dan setelah Lin Tian menatap orang-orang di dalam untuk waktu yang lama, dia menyadari bahwa ada seseorang yang mengetuk pintu. Dia bisa melihat bahwa pemukulan itu sangat teratur. Dia bisa mendengar setiap menit kapan harus menggunakan kekuatan, dan setiap detik kapan harus menggunakan kekuatan. Melihat itu, Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah, sementara Tian Bing dan yang lainnya menyaksikan dengan rasa ingin tahu dari luar. Setelah beberapa saat, Lin Tian datang ke sisi pria parubaya yang berkeringat deras dan berkata, Menir Wang, ini adalah teknik pemurnian 1000 tempering 100, kan?
Begitu dia mengatakan itu, pria parubaya itu memandang Lin Tian dengan kaget dan bingung. Dia penasaran ingin tahu bagaimana pembuat senjata lain di ruangan itu mengenalinya. Kamu tahu teknik 1000 palu? Pria kekar itu menjadi curiga, sementara Lin Tian berkata dengan percaya diri, saya tidak hanya tahu tentang itu, saya juga tahu bahwa itu Anda kehilangan selusin palu. Kurang dari selusin palu? Pria itu mengerutkan alisnya, sementara Lin Tian tertawa sinis, 1000 tempering 100 refining, ada total 9981 palu. Menurut kecepatan dan ketertibanmu, kamu mungkin hanya memiliki paling banyak sekitar 60 palu. Pada saat ini, pria itu mulai terkejut. Orang-orang di sekitarnya tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Sebaliknya, Raja Elang Merah datang dan mengejeknya, "Berat, kamu tidak akan bisa menyelesaikan misi ini." Namun, Lin Tian tersenyum pada pria di depannya dan mengabaikan Raja Elang Merah. Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum dia bertanya, "Siapa kamu? Beri aku barang-barang yang dibutuhkan untuk tugas itu, dan aku akan memberitahumu." Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi semua orang berpikir bahwa pria ini akan menolak, lagi pula, tidak ada seorang pun dari sekte yang pernah berhasil sebelumnya. Raja Elang Merah mengejeknya, "Berat, berhentilah menyia-nyiakan kekuatanmu. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda?" Pria bernama Menir Wang meletakkan palu dan mengeluarkan tas kosmik. Kemudian dia mengeluarkan belati dengan segel resmi Mensyah Tuan Kota di atasnya. Ini. Menir Wang memberikannya kepada Lin Tian, menyebabkan penonton terkejut, sementara Tian Bing dan Su Bai sangat gembira. "Kamu mengerti begitu saja?" Wu Ying juga terkejut, adapun Raja Elang Merah, senyumnya membeku, dan dia menatap lurus ke arah Menir Wang. "Menir Wang, kamu melepaskannya. Kepada siapa aku harus memberikannya, itu tidak ada hubungannya denganmu." Menir Wang ini memiliki kepribadian yang sangat unik, apalagi ada tanda lahir merah di sisi kiri wajahnya, yang sangat menakutkan, matanya seperti ular berbisa yang menatap Raja Elang Merah. Raja Elang Merah langsung sedikit takut, dia hanya bisa menunjuk Lin Tian dan beberapa lainnya, dan pada akhirnya, dimarahi sambil menatap Su Bai, "Anggap dirimu beruntung." Raja Elang Merah mendengus, dan berbalik untuk pergi. Menir Wang menarik kembali tatapan tajamnya dan menatap Lin Tian, "Bagaimana? Sudah waktunya untuk mengatakannya." "Nama saya Lin Tian, dari Sekte Tian Shui. Adapun bagaimana saya tahu, saya akan datang berbicara dengan Anda lagi ketika saya punya waktu. Sekarang, saya harus pergi dan menjadikan Sekte Tian Shui sebagai sekte bawah saya." Lin Tian mengambil belati dan mengucapkan beberapa patah kata, lalu berbalik dan pergi. Tian Bing dan yang lainnya mengikuti Lin Tian dengan gembira saat dia pergi. Menir Wang, yang telah menatap punggung Lin Tian untuk waktu yang lama, bergumam pada dirinya sendiri, teknik 1000 palu sudah lama hilang, bagaimana dia tahu bahwa ada 81 palu? Raja Elang Merah dengan marah menemukan teori di Master ke-8. Master ke-8, itu tidak benar. Guru ke-8 bingung, ada apa? Misi ini, hanyalah hadiah. Tanpa menggunakan penilaian, Menir Wang itu telah memberikan harta karun roh kepadanya. Raja Elang Merah mengatupkan giginya karena marah. Itu tidak masuk akal. Tuan ke-8 tidak mempercayainya, tetapi pada saat ini, sebuah suara datang dari luar rumah, "Tuan ke-8, kami telah menyelesaikan misi." Guru ke-8 segera menenangkan dirinya dan berjalan keluar dengan wajah tegas. Su Bai mengeluarkan belatinya dan menyerahkannya padanya. Orang-orang di sekitarnya mulai berdiskusi, "Saya tidak pernah berpikir bahwa sekte Tian Shui ini sebenarnya akan menjadi sekte yang lebih rendah. Tes ini terlalu sederhana." "Itu benar." Ekspresi Raja Elang Merah sangat jelek, dan dia tidak berani mengatakan bahwa belati itu salah. Bagaimanapun, ada segel resmi di atasnya, dia hanya bisa berkata dengan wajah lurus, "Karena misi selesai, mulai hari ini dan seterusnya, sekte Tian Shui akan menjadi sekte yang lebih rendah." Tian Bing langsung sangat gembira, "Bagus sekali." Su Bai juga mengungkapkan ekspresi bersemangat, tetapi Lin Tian tetap tenang, seolah-olah dia mengira ini akan terjadi. Adapun Nangong Yan dan Luda, mereka juga mengungkapkan senyuman, namun, Wu Ying khawatir sekte Tianyang akan membalas dendam pada mereka, dan Raja Elang Merah berbicara dengan nada sarkastik, "Sudah ada lebih dari 500 sekte yang lebih rendah. Apa yang bisa membahagiakan?" Lin Tian menatap peringkat dan bertanya dengan santai, "Bagaimana cara menendang sekte Tianyang keluar dari peringkat?" Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengira mereka salah dengar. Namun, Raja Elang Merah itu tiba-tiba berkata dengan arogan, "Kamu ingin menendang kami keluar dari peringkat? Nak, apakah kamu memiliki kemampuan untuk menantang kami?" Su Bai kemudian buru-buru menjelaskan di sebelah telinga Lin Tian, "Leluhur, jika kamu ingin menendang peringkat, kamu harus menyiapkan 3 orang untuk bertarung dengan mereka bertiga." Sesederhana itu? Lin Tian tidak berharap itu sesederhana itu, tetapi Su Bai tidak menganggapnya sesederhana itu, terutama dengan banyaknya murid dan jenius. Luda menangkupkan tangannya, "Tuan, saya bersedia bertarung." "Saya juga." Nangong Yan ikut bersenang-senang di samping.
Orang-orang di sekitarnya tertawa tanpa henti. Siapa orang-orang dari sekte Tianshui ini? Apakah Anda masih berencana membiarkan seorang anak kecil bertarung tanpa energi spiritual sama sekali? Kata-kata ini membuat Nangong Yan sangat tidak senang dan dia bersikeras bahwa dia akan bertarung. Ada 3 tahap, yaitu tahap Foundation Establishment, Jindan, dan Naschen Soul. Setiap kelompok paling banyak akan mengirim 1 orang, dan setiap kelompok tidak akan mengirim tingkat kultivasi lebih dari kelompok yang ditunjuk. Misalnya, panggung Jindan hanya dapat mengirim orang yang setidaknya panggung Jindan atau lebih rendah, dan tidak boleh lebih tinggi dari tahap Jindan. Lin Tian menganggukkan kepalanya, dan Nangong Yan tiba-tiba melihat ke arah Luda dan tertawa, "Paman Lu, kamu pergi ke tahap pendirian yayasan, aku akan pergi ke panggung Jindan, aku ingin bersaing dengan yang kuat." "Tidak. Saya ingin pergi ke panggung Jindan. Anda pergi ke Foundation Establishment." Luda segera menggelengkan kepalanya. Tetapi orang-orang di sekitarnya semua tercengang, dan beberapa bahkan berbisik, apakah keduanya sakit? Dia masih bersaing untuk menantang Jindan Stage. Orang dari sekte Tianshui ini, otaknya tidak berguna. Tian Bing dan Wu Ying tahu kemampuan mereka, jadi mereka tidak khawatir sama sekali. Namun, Subai cemas, leluhur, ini. Lin Tian memandang Nangong Yan dan Luda dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Bagaimana dengan ini? Luda akan berada di tahap pendirian yayasan dan Nangong Yan akan berada di tahap inti emas. Apakah ini akan berhasil?" "Bagus." Nangong Yan sangat gembira, dan berkata dengan kecewa, "Tuan, ini saya." "Jangan khawatir, kita akan beralih lagi lain kali. Bagaimanapun, sekte Tianshui akan menjadi sekte nomor 1 yang lebih rendah, masih ada banyak kompetisi." Lin Tian menghibur mereka berdua, menyebabkan Luda langsung bersemangat, "Baiklah." Namun, para penonton menatap Lin Tian seperti orang gila, dan beberapa orang bahkan mengejek, "Berat, kamu masih ingin menjadi sekte nomor 1 yang lebih rendah. Apakah Anda yakin Anda tidak di sini untuk menyombongkan diri?" Lin Tian tidak bisa diganggu, dia menoleh ke Raja Elang Merah dan tersenyum, "Orang-orang kami sudah diatur, di mana orang-orangmu?" Raja Elang Merah tertawa ketika melihat 2 pria yang dikirim oleh Raja Air Surgawi. "Bagaimana dengan pertandingan ketiga? Apakah Anda akan membiarkan Void Elder naik?" Namun, Lin Tian menggelengkan kepalanya, "Saya memenangkan ronde pertama dan kedua, tidak ada ronde ketiga." View sangat sombong. Banyak orang terkejut, mereka bahkan mengira Lin Tian adalah orang gila, dan anggota sekte Tianshui lainnya sakit. Mendengar ini, Raja Elang Merah tertawa lama, lalu memandang Tuan ke-8 dan tertawa, "Tuan ke-8, mereka benar-benar ingin bersaing, sekte Tian yang kami akan menerimanya. Baiklah, sampai jumpa di arena geng besok. Semuanya, cepat dan siapkan tenagamu." Tuan ke-8 mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Lin Tian juga menjernihkan pikirannya dan membawa semua orang pergi, sementara Raja Elang Merah hanya mencibir di punggung mereka, "Sekte Tianshui ini sakit." Tidak hanya Raja Elang Merah, bahkan ketika berita itu menyebar, banyak orang percaya bahwa orang-orang dari sekte Tianshui sakit, dan beberapa bahkan berpikir bahwa mereka hanya di sini untuk bermain, dan tidak terlalu memikirkannya. Lin Tian tidak peduli dengan diskusi mereka, dan mulai berjalan-jalan di sekitar kota bersama Nangong Yan. Namun, Subai dengan gugup mengikuti, dan bahkan ingin berbicara beberapa kali, tetapi tidak berani melakukannya. Di sisi lain, Tian Bing tersenyum dan bertanya, "Void Elder, ada apa?" Sekte Tianyang ini memiliki banyak Genius Foundation Establishment dan Auro Score. Jika aku melawan mereka besok, aku takut pada mereka berdua. Subai memandang salah satu dari mereka, yang masih anak-anak dan tidak memiliki energi roh, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tian Bing menatap Subai dan tertawa sinis, "Void Elder, percaya saja pada leluhur, pengaturannya pasti tidak salah." Tapi, Subai sedikit khawatir, tetapi Lin Tian tampaknya tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia membawa Nangong Yan ke sini untuk bermain, berjalan-jalan di sana, dan sampai mereka lelah, semua orang pergi ke penginapan. Lin Tian menginstruksikan semua orang untuk tidak berlarian, dan menuju ke toko pandai besi. Wu Ying mengikuti di belakang dalam diam, ingin melihat apa yang sedang dilakukan Lin Tian. Di sebuah restoran di kota, Raja Elang Merah memandang penatua yang tertekan, "Duan Tuo. Apa itu? Masih memikirkan kakakmu?" Raja Elang Merah memandang Elder Duan dan tersenyum. Duan Tuo mengeluarkan setumpuk potret dari dadanya dan melemparkannya ke atas meja. "Saya sudah menyelidiki secara menyeluruh. Anak inilah yang membunuh adik laki-lakiku." Raja Elang Merah melirik dan terkejut ketika dia melihat bahwa itu adalah Lin Tian. "Mengapa dia?" "Siapa?" Duan Tuo segera bertanya dengan semangat tinggi, tetapi Raja Elang Merah ragu-ragu dan berkata, "Pemuda dari sekte Tianshui itu, Subai memanggilnya leluhur." "Di mana dia?" Duan Tuo segera berdiri dengan gembira, dan Raja Elang Merah menghiburnya, "Jangan khawatir. Kita bisa melihatnya besok." Duan Tuo tidak memiliki kesabaran untuk terus berteriak, "Tidak, saya bisa tidak menunggu. Aku harus membunuhnya dulu."
Ini kota Feng Yun. Apakah Anda akan bergerak? Raja Elang Merah berkata dengan jijik, dan Duan Tuo duduk seolah-olah dia kempes. Raja Elang Merah memandangnya dan berkata, jangan khawatir, begitu mereka kalah besok, mereka pasti akan meninggalkan kota Feng Yun. Pada saat itu, jika kita bergandengan tangan, bagaimana Su Bai bisa melindungi mereka sendiri? Duan Tuo merasa ini masuk akal, dan dia menampar potret itu dengan tangannya. Aku harus membuatnya menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Tentu saja, tapi sebelum dia meninggal, biarkan dia mengalami sendiri bagaimana sekte Tianshui dipermalukan oleh kita. Raja Elang Merah tertawa aneh. Duan Tuo, di sisi lain, perlahan menjadi tenang dan bertanya, sudahkah Anda membuat pengaturan untuk tim besok? Baiklah. Nomor 1 di tahap Foundation Establishment dan nomor 1 di tahap Our Score di sekte kami. Langsung menjatuhkan 2 ronde akan mengakhiri pertandingan. Raja Elang Merah tertawa jahat ketika Duan Tuo mendengar apa yang dikatakan Raja Elang Merah. Suasana hatinya sedikit membaik, tetapi di permukaan, dia masih memancarkan niat membunuh. Dari sekte Tianshui ini, mereka pantas mati. Raja Elang Merah berkata dengan jijik, kamu ingin bangkit sebagai sekte sampah? Bermimpilah. Lin Tian, yang berada di sisi lain, sudah tiba di bengkel. Karena kata-kata Lin Tian, Manager Wang tidak dapat tenang untuk waktu yang lama, dan masih duduk di sana minum. Saat Lin Tian muncul, Manager Wang langsung sangat gembira, adik laki-laki, kamu di sini. Aku khawatir kamu akan cemas menunggu. Lin Tian tertawa, Manager Wang dengan bersemangat menarik Lin Tian keluar dari toko pandai besi. Ayo pergi, mari kita mengobrol dengan baik. Dia hanya melihat mereka berdua berjalan di sepanjang jalan, tertawa dan berbicara, sementara orang-orang di pinggir jalan semua tercengang. Beberapa orang bahkan bertanya dengan bingung, Manager Wang ini sebenarnya tertawa dan berbicara dengan orang lain. Iya, siapa anak ini, sebenarnya bisa begitu akrab dengan Manager Wang? Wu Ying, yang tidak jauh, menyaksikan dalam diam. Adapun Manager Wang, dia tersenyum ketika dia mendengar bahwa ada seseorang yang mengikuti di belakangnya. Tidak masalah, ayo mengobrol. Manager Wang dengan anggun bertanya, artinya, Anda telah membaca tentang teknik pemurnian 1000 tempering 100 dalam sebuah buku kuno. Lin Tian mengakui, dan kemudian mengangguk, teknik 1000 palu, ini mirip dengan teknik kapak godly dan juga dikenal sebagai 2 teknik pemurnian yang hebat. Itu benar, tapi teknik 1000 palu telah menghilang dari generasiku. Ini benar-benar memalukan bagi nenek moyang saya. Manager Wang menghela nafas. Wang Linghammer adalah leluhurmu. Ya, itu memang leluhurku. Lin Tian mengerti, karena 10.000 tahun yang lalu Palu Wang Ling ini memang telah mempelajari teknik pemurnian 1000 tempering 100, dan dialah yang mengajarkannya kepadanya, dia tidak bisa menahan tawa. Adik laki-laki, apa yang kamu tertawakan? Manager Wang bingung, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, saya baru saja mengatakan, ini takdir. Benar, ini takdir. Hari ini, aku harus minum banyak denganmu. Manager Wang sangat bersemangat. Namun, Lin Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu minum terlalu banyak, saya akan mencari tempat untuk memberikan sisa dari lusinan teknik palu kepada Anda. Manager Wang segera mengangguk dengan penuh semangat, ya, adik kecil. Setelah beberapa saat, Manager Wang membawa Lin Tian ke rumahnya, dan di bawah bimbingan Lin Tian, dia menghafal seluruh nyanyian. Di sisi lain, Wu Ying mondar-mandir di luar kediaman keluarga Wang, merasa bingung, seorang pandai besi kecil, tinggal di kediaman sebesar itu? Manager Wang di istana, bagaimanapun, merasa sangat berterima kasih kepada Lin Tian. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi temanku, Wang Baijin. Siapapun yang mengganggumu akan menggertakku. Kamu terlalu sopan. Wang Baijin, yang merupakan nama asli dari Manager Wang, tahu bahwa Lin Tian jelas bukan orang biasa, jadi dia berkata, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan di masa depan, jangan ragu untuk memberitahu saya. Lin Tian memandang Wang Baijin, sejujurnya, saya benar-benar memiliki sesuatu yang saya butuhkan bantuan Anda. Manager Wang segera bersemangat, bicaralah. Bagaimana hubunganmu dengan kota Feng Yun? Lin Tian pertama kali bertanya, ketika Manager Wang berkata dengan bangga, saya seorang pengrajin bintang 5, ketika wali kota melihat saya, dia sangat sopan kepada saya. Lin Tian menganggukkan kepalanya dan tertawa, kalau begitu aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Bicaralah, aku pasti akan memberitahumu apa yang aku tahu. Aku ingin sesuatu yang sangat dingin dan lebih dari 1000 tahun esensi iblis. Lin Tian membuka mulutnya dan berbicara, tetapi Manager Wang terkejut, saya tidak tahu untuk saat ini tentang 1000 tahun atau lebih esensi iblis. Setelah semua, 1000 tahun atau lebih iblis dapat dibandingkan dengan jiwa yang baru lahir, dan saya tahu tempat di mana itu bisa sangat dingin, tetapi sangat jarang. Oh, di mana? Balai Badai. Ada sepotong hati es laut dalam di sana. Dikatakan bahwa itu berasal dari batu aneh di kedalaman laut es, dan memiliki kekuatan yang sangat dingin.
Anda tidak dapat langsung memegangnya di tangan Anda, atau Anda akan membeku. Mata Lintian langsung berbinar, di mana aula awan angin? Ada di kota, tapi tidak akan semudah itu mendapatkannya. Oh, ceritakan padaku tentang itu. The Wind Cloud Hall sebenarnya adalah papan tantangan yang didirikan oleh Menshang Tuan Kota untuk berbagai jenius. Itu juga merupakan tempat di mana wilayah awan angin menarik para jenius. Lanjutkan. Lintian mendengarkan dalam diam saat Menier Wang memperkenalkan mereka satu persatu. The Wind Cloud Hall memiliki 10 aula. Aula gedung fondasi, aula inti Aurous, aula jiwa baru lahir, aula penempaan artefak, aula pemurnian pil, aula jimat jiwa, aula array, aula penundukan, aula dokter, dan aula teknik tubuh. 10 aula. Begitu banyak? Ya, setiap aula memiliki peringkat 100, dan peringkat yang berbeda diberikan perlakuan yang berbeda di kota. Adapun orang yang menduduki peringkat pertama, dia juga disebut kepala aula, dan hati es laut dalam ini dianggap sebagai barang berharga, jadi untuk mendapatkannya, salah satu dari 3 aula besar haruslah Foundation Establishment, Jindan, atau Naschen Sol. Salah satu dari 7 aula besar harus dipilih untuk menjadi kepala aula, dan salah satu dari 7 aula besar lainnya harus menjadi kepala dari 7 aula besar lainnya. Lintian merasa ini bukan masalah dan tersenyum pada Menier Wang. Ayo, mari kita lihat Wind Cloud Hall. Apa? Pergi sekarang? Menier Wang terkejut. Lintian bertanya sambil tersenyum, pertanyaan apa yang Anda miliki? Menier Wang menggelengkan kepalanya, tidak, saya akan membawa Anda ke sana sekarang. Menier Wang segera membawa Lintian ke Wind Cloud Hall, dan Wu Ying mengikuti di belakang, tetapi ketika mereka tiba di luar Wind Cloud Hall, Wu Ying diblokir. Hanya Menier Wang yang memiliki kualifikasi untuk membawa seseorang masuk, tetapi ketika Lintian melihatnya menghalangi jalan, dia bertanya sambil tersenyum, bisakah dia masuk? The Wind Cloud Hall memiliki aturan, mereka yang ingin menantang berbagai aula harus dibawa oleh 100 sekte teratas yang lebih rendah, atau orang-orang dari wali kota. Saya diberi wewenang oleh wali kota, dan untuknya, jika dia ingin masuk, hanya jika saya membawanya masuk. Kalau begitu lupakan saja, ayo pergi. Lintian terlalu malas untuk menoleh dan membiarkan Menier Wang memimpin. Menier Wang menjawab sambil membawa Lintian ke aula utama aula awan angin. 2 lelaki tua sedang mengobrol di sana. Dari keduanya, satu adalah apoteker. Wajahnya berwarna perunggu dan dia bersemangat tinggi. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia sudah tua. Yang lainnya adalah penyuling. Wajahnya mengering, tetapi matanya juga penuh energi. Selanjutnya, emosinya agak meledak-ledak. Orang tua sialan, api pilku pasti lebih kuat darimu. Pantatku, api pilku bisa memurnikan pil bintang 4. Ahli alkemis tidak yakin, tetapi pemalsu peralatan bahkan lebih kompetitif, api pil saya dapat memperbaiki artefak roh. Keduanya berdebat sambil meludah dengan liar. Menier Wang, yang berada di pintu, tersenyum pahit pada Lintian, keduanya adalah 2 pelayan aula awan angin. Oh, lalu apa mereka? Pria berkulit perunggu itu adalah pemurni ulung, bernama Gulaudan. Orang tua layu ini adalah seorang penyuling, namanya Tai Laoku. Salah satunya meramu pil, yang lainnya memurnikan pil. Lintian terkejut, mereka adalah 2 domain yang sama sekali berbeda, apa yang harus diperjuangkan? Adik kecil, kamu tidak mengerti. Pemurnian membutuhkan api dantian, pil pemurnian juga membutuhkan api dantian, jadi api pil siapa yang lebih kuat dari? Lintian bingung apakah harus tertawa atau menangis, sementara Menier Wang berbicara kepada mereka berdua dengan hormat, kalian berdua, dia ingin menantangmu. Tetapi mereka berdua masih berdebat, jelas bahwa mereka bertengkar, dan Menier Wang menjadi cemas. Senior, saya punya teman yang ingin menantang kalian berdua. Hanya bisa mengeluarkan bola api, menghalangi di antara mereka berdua. Keduanya langsung tercengang, sementara Menier Wang juga terkejut. Masih berisik? Lintian bertanya sambil tersenyum, dan kedua anak tua nakal itu segera berbalik untuk melihat Lintian. Orang tua itu adalah orang pertama yang berlari di depan Lintian dan bertanya dengan penuh semangat, adik laki-laki, dari mana api ini berasal? Orang tua Tai Laoku, yang tubuhnya mengering seperti bambu, melayang dan mendarat di depan Lintian, jangan katakan padanya, katakan padaku. Melihat 2 anak tua yang lucu ini, Lintian tertawa tak berdaya. Sementara Menier Wang menatap dengan rasa ingin tahu ke api yang telah dikumpulkan oleh Lintian, mungkinkah ini api roh? Gulaudan dan Tai Laoku sama-sama menatap Lintian, menunggu jawabannya, Lintian mengangguk, N. Kedua anak tua nakal itu segera masing-masing menarik tangan, mencoba menarik Lintian ke sisi mereka. Lintian berkata dengan malu-malu, jika kalian berdua seperti ini, aku akan dicabik-cabik oleh kalian berdua. Mereka berdua segera berhenti di jalur mereka, tetapi Gulaudan dengan cepat melepaskan tangannya dan bertanya dengan senyum canggung, adik laki-laki, siapa namamu? Apa yang Anda lakukan di sini?
Tai Laoku juga melepaskan tangannya, dan bahkan membelai Lin Tian sedikit. Adik kecil, tidak sakit, kan? Menir Wang tercengang dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kedatangan Lin Tian akan membuatnya begitu untuk kebaikannya sendiri. Lin Tian memandang mereka berdua dan tertawa, saya ingin menantang mereka. Bicaralah, yang mana yang kamu tantang? Bu Laodan segera bertanya, tetapi Lin Tian melihat ke arah Menir Wang dan bertanya, bisakah Anda memilih salah satu dari 3 aula di aula gedung yayasan, aula inti emas, dan aula jiwa baru lahir? Iya. Lin Tian bertanya, apa yang istimewa dari ketiga tuan istana ini? Aula yang berbeda secara alami memiliki perlakuan yang berbeda. Lin Tian mengangguk dan bertanya, bagaimana cara menantang tantangan ini? Menir Wang menunjuk ketiga menara tidak jauh. Ketiganya untuk menara Foundation Establishment, Jindan, dan Naschen Seoul. Setiap menara memiliki 9 lantai, setiap lantai memiliki formasi yang sesuai dengan level yang berbeda, dan lokasi yang berbeda memiliki token peringkat yang berbeda. Selama Anda mendapatkan satu yang sesuai dengan satu dan mengeluarkannya, Anda akan diberi peringkat yang sesuai. Dan peringkat saat ini akan menjadi satu turun, dan tempat terakhir secara otomatis akan kehilangan efeknya. Oh, sesederhana itu? Lin Tian tidak berharap sesederhana itu, tetapi Menir Wang terkejut, sederhana. Kedua bulu babi tua itu tertarik dengan nada bicara Lin Tian, tetapi Gu Laodan harus mengingatkan mereka dengan hangat, berat, sebelum tantangan, saya harus memberitahu Anda, begitu masuk, tantangan ini tidak akan berhenti, kecuali Anda terluka parah dan melarikan diri, atau mati di dalam. Tai Laoku setuju, itu benar, orang ini akhirnya mengatakan sesuatu yang manusiawi. Gu Laodan menatap, kamu, bisakah kamu berbicara? Tai Laoku ingin berdebat lagi, dan Lin Tian tidak ingin mendengar mereka berdua berdebat. Sebaliknya, dia melihat ke istana jiwa baru lahir dan tersenyum, ayo pergi ke istana jiwa baru lahir. Apa? Mereka bertiga menatap dengan mata terbelalak, sementara Lin Tian bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan bertanya, ada apa? Menir Wang berkata dengan cemas, adik laki-laki, kerusakan formasi dan kekuatan aula panggung jiwa baru lahir ini ada di panggung jiwa baru lahir. Apalagi kamu, bahkan aku tidak berani mengambil setengah langkah ke dalamnya. Gu Laodan tidak lagi bercanda. Sebaliknya, dia berkata dengan serius, anak kecil, Anda hanya pada tahap pendirian yayasan. Kamu harus pergi ke menara bangunan fondasi. Tai Laoku juga setuju, benar, kita bisa mencoba menara bangunan fondasi. Jika kita tidak bisa mencobanya, kita masih bisa melarikan diri, dan kita tidak akan mati di dalam. Jika Lin Tian ingin menantang mereka, itu akan sulit. Kalau tidak, itu akan terlalu membosankan, jadi dia tersenyum pada kerumunan, aku sudah memutuskan, semuanya, jangan mencoba membujukku lagi. Bu Laodan menjadi cemas, tetapi Tai Laoku bahkan lebih khawatir, Menir Wang tidak ingin Lin Tian mati begitu saja, jadi dia meraih lengannya dan menggelengkan kepalanya, jangan pergi. Pergi, lalu datang. Lin Tian berjalan menuju apa yang disebut menara jiwa baru lahir. Dan karena menara ini terbuka, Lin Tian tidak peduli dengan oposisi dari kerumunan. Tidak mudah menemukan bibit yang bagus, tapi hilang begitu saja. Wajah Gu Laodan dipenuhi rasa sakit, wajah layu Tai Laoku juga berkedut, lalu mengapa kamu tidak menghentikannya lebih awal? Jangan bicara tentang aku. Bukankah Anda melakukan hal yang sama sendiri? Gu Laodan dalam suasana hati yang buruk dan bertengkar lagi, sementara Menir Wang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Begitu Lin Tian mencapai menara jiwa baru lahir, dia segera diserang oleh formasi susunan yang menakutkan. Dengan senyum aneh di wajahnya, Lin Tian menggunakan teknik formasi teleportasi dan pengetahuannya tentang formasi untuk dengan mudah menghindari serangan. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan terkejut bagaimana Lin Tian bisa menghindari semua serangan di sini, jadi Lin Tian mulai menaiki tangga. Dia melihat ada token yang tergantung di 4 tempat berbeda di lantai ini, dan bahkan ada beberapa tulang tergeletak di beberapa tempat. Apakah tantangan ini benar-benar menakutkan? Lin Tian tertawa tak berdaya, lalu terus berjalan. Dari lantai pertama ke lantai 9, Lin Tian menghela nafas lega, dan segera melihat medali perintah nomor 1. Namun, Lin Tian tidak bergerak karena ada medali perintah tergantung di atas kepalanya. Apa ini? Apa yang istimewa dari itu? Lin Tian menyadari bahwa lencana pesanan berwarna ungu melingkar, sementara yang lainnya berwarna hitam dengan angka. Ini membuat Lin Tian melakukannya dengan ragu, dan kemudian mengambil medali komando pertama juga. Setelah beberapa saat, Lin Tian keluar dari menara jiwa baru lahir. Dua orang yang berdebat tersentak kembali ke dunia nyata oleh suara keras Menir Wang keluar. Gu Laodan langsung senang, kamu tidak akan masuk? Tai Laoku maju dan menghiburnya, anak kecil, menara ini tidak menyenangkan untuk memulai, mari kita pergi ke menara bangunan fondasi. Menir Wang menghela nafas lega, untung kamu tidak naik, itu terlalu menakutkan. Tetapi siapa yang tahu bahwa Lin Tian diam-diam akan mengeluarkan lencana pesanan dengan ukiran nomor 1 di atasnya?
Saat dia melihat lencana pesanan, mata Meneer Wang melebar saat dia melihat Lin Tian, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Gu Laodan mengambil lencana pesanan dan melihatnya untuk waktu yang lama, lalu bergumam pada dirinya sendiri, dalam waktu kurang dari 1/4 jam, kamu mengambilnya. Tai Laoku berkata dengan cara yang bahkan lebih tidak percaya. Kepala istana jiwa baru lahir yang paling tangguh adalah seorang jenius dari 100 tahun yang lalu, dan dia membutuhkan waktu 1 jam untuk melakukannya. Bahkan ada timer untuk ini? Lin Tian sedikit terkejut, tetapi dia menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, jika kamu menjadi yang pertama, jika kamu lebih lambat dari kepala istana sebelumnya, kamu hanya akan menjadi yang kedua. Tai Laoku mengangguk, itu benar, kita harus melampaui pihak lain. Lin Tian mengakui, tetapi Meneer Wang bertanya dengan cemas, adik laki-laki, bagaimana kamu mendapatkannya? Kedua anak tua itu ingin tahu juga, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan dan malah mengeluarkan lencana pesanan bulat lagi dan bertanya, lencana pesanan macam apa ini? Bahkan Meneer Wang tidak akan bisa mengenali medali ini, tetapi mata kedua anak nakal itu sudah lama meledak. Gu Laodan masih memegang lencana pesanan dengan tangannya yang gemetar, ini bukan lagi kepala istana, ini raja istana. Tai Laoku tergagap, tentang ini, sejak Wind Cloud Hall ini didirikan, tidak ada yang bisa menyentuh raja istana. Oh, tidak ada orang lain yang mengambilnya. Saya pikir itu juga sebuah tantangan. Lin Tian tertawa pahit dan memberikan lencana pesanan kepada Gu Laodan. Wajah kedua bulu babi tua itu dipenuhi dengan segala macam seruan, sementara Meneer Wang di samping mereka memandang Lin Tian seolah-olah dia adalah monster. Lin Tian berkata dengan susah payah, manakah dari 7 aula lainnya yang harus saya pilih? Setelah Gu Laodan mendengar ini, dia tercengang, kamu ingin mendapatkan 2 aula? Ya, saya ingin Deep Sea Heart of Ice, jadi saya ingin mendapatkan 2 kepala dari 2 aula. Kedua anak tua itu tiba-tiba tercerahkan, tetapi Meneer Wang ragu-ragu dan berkata, 7 aula ini tidak bergantung pada tingkat kultivasi. Mereka membutuhkan pencapaian yang kuat di bidang ini. Oh, lalu bagaimana kita bersaing? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, sementara Meneer Wang menjelaskan, misalnya, pemurnian adalah kompetisi untuk memperbaiki artefak roh. Siapapun yang dapat memperbaiki artefak roh yang ditunjuk dalam waktu sesingkat mungkin akan menjadi yang terkuat. Ya, ini adalah peringkat komprehensif berdasarkan waktu dan kualitas. Tai Laoku menganggukkan kepalanya dengan marah. Jelas, dia belum pulih dari kegembiraan sebelumnya. Namun, Lin tidak ragu-ragu, yang mana yang kamu inginkan, pemurnian dan pemurnian? Kamu harus tahu cara memalsukan artefak, kan? Bagaimanapun, Anda memiliki api spiritual. Tai Laoku itu ingin menarik Lin Tian untuk mencoba tantangannya dan melihat level penempaan peralatannya. Tapi Gu Laodan tidak senang, siapa bilang memurnikan api roh bukanlah pilihan? Itu pasti meramu pil. Tidak mungkin. Itu pasti teknik penempaan artefak. Tai Laoku berdebat lagi, tetapi Gu Laodan cemas, dan mereka berdua akan saling memukul lagi ketika Lin Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalian berdua berhenti berdebat, aku akan pergi bersamamu. Apa? Semuanya? Keduanya tercengang, dan Meneer Wang memandang. Lin Tian dengan aneh, kamu kenal keduanya? Lin Tian mengakui mereka, dan tanpa banyak kata, biarkan mereka memimpin. Yang pertama tiba adalah artefak Forging Hall. Tai Laoku menunjuk dengan penuh semangat ke peringkat di aula. Apakah kamu melihat itu? Kepala istana adalah artefak roh kelas menengah, dan hanya butuh setengah hari. Sangat sampah. Lin Tian tidak pernah berpikir bahwa kepala istana benar-benar akan menjadi binatang air semacam ini, dan 3 orang yang hadir tercengang. Lin Tian berpikir bahwa dia mengatakan hal yang salah dan kembali ke akal sehatnya untuk bertanya, ada apa, kalian bertiga? Tai Laoku tertawa getir di samping, adik laki-laki, artefak roh ini sangat sulit untuk disempurnakan, dan untuk menyempurnakannya menjadi kelas menengah bahkan lebih sulit. Itu benar, umurku hanya sedikit lebih dari 20 tahun. Wang Baijin berkata dengan malu. Lin Tian tertawa tak berdaya, apakah ini berarti selama kita memperbaiki senjata roh, dan menggunakannya dalam waktu sesingkat mungkin, senjata roh kualitas tertinggi akan menjadi yang pertama? Iya. Lihat, ada penjelasannya. Tai Laoku menarik Lin Tian ke samping. Ada papan buletin di sana, dan di atasnya tertulis artefak roh yang ingin Anda perbaiki, serta resep. Ini harta karun roh ini, pedang. Lin Tian bertanya setelah merenung sejenak, apakah Anda memiliki materi? Saya tidak membawa bahan apapun. Iya. Setiap penantang dapat menerima bahan-bahannya sekali. Tai Laoku segera mengeluarkan 1 set bahan dan memberikannya kepada Lin Tian. Lin Tian melihat dan melihat bahwa itu adalah sepotong besar besi hitam. Benar, jika aku bisa menggunakannya untuk memperbaiki senjata roh, maka aku akan tangguh. Setelah Tai Laoku selesai berbicara, dia mengeluarkan sepotong esensi iblis lainnya. Ini adalah esensi iblis dari usia 300 tahun. Namun, bahan ini hanya datang sekali.
Mendengar kata-kata Tai Laoku, Lin Tian tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, satu kali sudah cukup." Bagaimanapun, menyempurnakan peralatan roh sangat sulit, dan Gulaudan tidak benar-benar mengerti pemurnian, jadi dia hanya bisa menonton dalam diam. Menir Wang khawatir, "Adik laki-laki, apakah Anda benar-benar akan memperbaikinya?" Aku akan mulai sekarang." Pada saat ini, Lin Tian bergerak, dan Raja Api meletakkannya di atas besi hitam. Sesaat kemudian, gas besi merah menguap dan bahkan berubah menjadi cairan yang menetes ke bawah. Menir Wang terkejut, Tai Laoku bahkan lebih terkejut. Ini adalah pemurnian yang dikabarkan. Apa itu pemurnian? Gulaudan ragu, tetapi Tai Laoku berkata dengan mulut gemetar, "Pemurnian dapat mengubah kotoran dalam suatu barang menjadi cairan pada suhu yang berbeda, tetapi seseorang harus mengendalikannya dengan baik. Jika tidak, jika seseorang bahkan sedikit ceroboh, bahan bakunya akan dibuang." Gulaudan bukan idiot, dia mengerti betapa menakutkannya Lin Tian ini sejak dia mendengar, tapi dia dengan cepat menjadi cemburu. Bocah ini benar-benar pandai menempa. Tai Laoku tiba-tiba menjadi bersemangat, seolah-olah dia sedang disempurnakan, dan berkata dengan penuh semangat, "Pemurnian, apinya cocok untuk pemurnian." Gulaudan segera tidak bisa menerimanya, tetapi Lin Tian mengerutkan kening. "Bagaimana mungkin kalian berdua tidak bertengkar? Ini akan mempengaruhi saya." Mereka berdua segera menutup mulut mereka, dan Menir Wang tidak percaya bahwa Lin Tian benar-benar dapat memerintahkan dua anak nakal seperti itu. Sehubungan dengan masalah Lin Tian makan pil Qi setelah dia kehabisan energi spiritual, Gulaudan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu makan pil Qi?" "Iya." "Sepertinya berkualitas tinggi, bagaimana kamu mendapatkannya?" "Mengapa saya belum pernah melihatnya?" Gulaudan memiliki pandangan bingung. "Saya membuatnya sendiri. Ini tidak untuk dijual di pasar." Lin Tian dengan santai berkata sambil berdiri di sana dengan linglung untuk waktu yang lama. Tak perlu dikatakan, Tai Laoku memandang Gulaudan dan bertanya, "Apakah pil Qi ini sulit untuk disempurnakan?" "Ini sangat sulit. Tidak lebih dari 5 orang di seluruh prefektur Cloud, dan bagi saya belum menyentuh ambang pintu bahkan setelah ratusan tahun meramu pil." Suara Gulaudan mulai bergetar. Tai Laoku dan Menir Wang sama-sama kaget, tetapi Lin Tian tidak peduli dengan keterkejutan mereka. Setelah pedang pertama selesai, Lin Tian melambaikannya, bahan ini bisa mendapatkan peringkat atas sudah menjadi batasnya. Tai Laoku menyambarnya dengan satu tangan dan matanya melebar, ini benar-benar bermutu tinggi, dan selesai dalam 1 jam, ini. Gulaudan sadar kembali dari keterkejutannya, kalau begitu, bukankah dia Raja Aula dari artifak Forging Hall lagi? Tai Laoku dengan marah menganggukkan kepalanya, selama mereka dapat memurnikan produk berkualitas tinggi, mereka akan dianggap sebagai entitas tingkat raja, dan saat ini, tidak ada yang dapat menggunakan bahan tersebut untuk memperbaiki. Produk berkualitas tinggi. Pikiran Menir Wang sudah kosong, Raja Istana Kembar. Lin Tian tidak terlalu banyak berpikir, dan malah memandang Gulaudan, pergi ke aula pemurnian pil. Pergi. Gulaudan sudah berhenti berjuang, dan bahkan menyeret Lin Tian untuk berlari, tetapi untuk Tai Laoku menyingkirkan senjata rohnya, dia segera mengikuti mereka. Menir Wang berkata dengan bingung, apakah dia bahkan manusia? Setelah beberapa saat, semua orang tiba di aula alkimia. Pil yang mereka sempurnakan sangat sederhana, Foundation Building Pills S. Selama kelas menengah mereka tidak mencukupi hingga setengah hari, mereka akan bisa mendapatkan tempat pertama. Tiba-tiba Lin Tian mengeluarkan tungkunya sendiri dan berkata, "Saya akan menggunakan tungku saya." "Tungku pilmu? Apakah itu senjata roh kelas atas?" Mata Gulaudan melebar. Bukan hanya Gulaudan, bahkan Tai Laoku bertanya karena penasaran, "Dari mana kamu mendapatkan artefak roh kelas atas ini?" "Aku berhasil." Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia mengabaikan ekspresi kaget semua orang dan mulai merantai pil pembangunan fondasi. Hasilnya jelas, Lin Tian mengeluarkan pil bangunan fondasi kelas atas dan menakuti semua orang sampai mati. Adapun 2 bulu babi tua, mereka menjadi tenang setelah waktu yang lama, dan memberi Lin Tian 3 token sebelum Lin Tian pergi. Keduanya tidak mau berpisah, dan pada akhirnya, mereka bahkan memberikan Deep Sea Heart of Ice kepada Lin Tian. Dalam perjalanan keluar, Menir Wang sudah tidak tahu harus berkata apa, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, Apa? Apa yang harus dikatakan? Kamu benar-benar menakutkan." Menir Wang hanya mengatakan ini, tetapi Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, kedua orang tua itu, tidak bisakah mereka pergi dari dalam? Ya, mereka memiliki kesepakatan dengan wali kota bahwa kecuali sesuatu yang istimewa terjadi, mereka tidak diizinkan meninggalkan aula dalam istana. Mengapa? Aku juga tidak mengerti. Kurasa ada kesepakatan rahasia antara 2 bulu babi tua ini dan wali kota. Lin Tian menjawab dan tidak lagi berbicara. Dia pergi keluar dan melihat Wu Ying yang masih panik. Ketika Wu Ying melihat Lin Tian dan Menir Wang sedang berbicara dan tertawa bersama, dia segera mengikuti mereka.
Di sisi lain, Menir Wang ingin mengundang Lin Tian untuk minum bersama mereka, tetapi dia ingin pergi karena dia memakai sesuatu. Menir Wang hanya bisa tersenyum dan berkata kepada Lin Tian, "Ayo temukan aku kapan saja jika kamu membutuhkanku." Iya. Kemudian, Lin Tian menuju ke penginapan. Adapun Wu Ying, dia dengan cepat mengikuti, dan sehubungan dengan Menir Wang, dia menatap Lin Tian dengan wajah penuh keterkejutan. Jika saya tidak melihatnya secara pribadi, saya bahkan tidak akan tahu betapa menakutkannya dia. Setelah terkejut beberapa saat, Menir Wang pergi, sementara dua orang di aula masih bersemangat, dan bahkan tidak berdebat lagi. Mereka bahkan menghubungi wali kota dan mengatakan kepadanya bahwa seorang jenius telah muncul, dan bahwa dia memiliki gelar 3 Raja Istana. Ketika wali kota mengetahui hal ini, dia segera memberitahu mereka berdua untuk melindungi Lin Tian dengan baik, dan bahwa dia telah bergegas kembali dari kultivasinya yang terpencil. Apakah kamu mendengar itu? Baru saja, wali kota berkata di atas batu transmisi suara bahwa itu dia ingin kembali. Kata Tai Laoku sambil tersenyum. Gu Laodan juga menghela nafas, sudah 10 tahun, wali kota telah kembali setelah pergi selama 10 tahun. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluar dan umumkan. Tai Laoku bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, Gu Laodan khawatir, dia sangat kuat, bagaimana jika kita mengumumkannya? Lalu apa yang harus kita lakukan jika wali kota dari kota-kota tingkat keempat lainnya datang dan memburunya? Itu benar. Tai Laoku merasa itu masuk akal, tetapi Gu Laodan tiba-tiba tertawa aneh. Namun, kami dapat mengumumkannya, tetapi kami tidak dapat memberitahu siapapun itu, oke? Tai Laoku segera merasakan gatal di hatinya. Benar, umumkan dulu, buat warga kota lapis keempat lainnya cemburu. Bagus. Lakukan saja. Gu Laodan sangat gembira, dan mereka berdua mulai mengumumkan berita itu ke dunia luar. Berita ini dikirim oleh Wind Cloud Hall, dan bahkan diumumkan oleh 2 bulu babi tua kepada orang-orang di bawah. Berita itu menyebar ke seluruh kota, dan kemudian ke kota-kota sekitarnya. Lin Tian, yang awalnya dalam perjalanan kembali ke penginapan, dengan cepat mendengar banyak orang bergumam di sepanjang jalan. Setelah mendengarkan mereka dengan rasa ingin tahu untuk beberapa saat, dia dengan penasaran bertanya, apa ahli panggung Yuanying, yang benar-benar menjadi begitu kuat, untuk dapat menerima gelar Raja Istana Jiwa Baru Lahir, Raja Aula Alkimia, dan Raja Aula Penempaan Artefak? Mengapa harus ahli panggung Yuanying? Wu Ying segera menjelaskan, dia akan pergi ke Istana Jiwa Baru Lahir. Tentu saja dia akan pergi ke ahli panggung Yuanying. Siapa yang akan begitu bodoh untuk membuang hidup mereka? Lin Tian tertawa dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Wu Ying tidak tahu apa yang lucu, dan mulai bersemangat, kamu membuatnya terdengar seperti kamu mendapat gelar. Apa yang harus sombong? Lin Tian tidak menjelaskan, karena dia tahu bahwa begitu masalah ini tersebar, dia tidak akan bisa memikirkan perdamaian di masa depan. Namun, fakta bahwa itu satu orang dari Wind Cloud Hall telah memperoleh berita tentang Raja Aula ketiga telah membuat khawatir banyak orang. Kultivator Naschen Soul Stage yang tak terhitung jumlahnya datang untuk bertanya siapa itu, dan bahkan murid yang tak terhitung jumlahnya dari sekte bawah, menengah, dan atas telah datang untuk mencari orang yang menentang surga ini. Bahkan Raja Elang Merah yang tinggal di restoran memandang Guan Tuo yang sedang tidak mood untuk hidup dan bertanya, pernahkah Anda mendengar? Seorang jenius Naschen Soul yang tak tertandingi telah muncul. Apa hubungannya dengan kita? Mungkinkah Anda ingin mereka bergabung dengan sekte kami? Tentu saja. Apa yang kamu pikirkan? Bahkan jika seluruh sekte memberikan seseorang, mereka akan meremehkannya. Setelah Guan Tuo meremehkannya, dia tidak lagi berbicara. Raja Elang Merah merasa ini masuk akal dan tidak ingin terlalu memikirkannya.